Akhirnya sign kontrak tuh untuk liga yang baru di Persija. Sign kontraknya cuma seturnamen itu aja. Oh di turnamen ini itu aja. Tidak ada janji untuk ke liga atau berapa lama gitu? Enggak ada. Seterusnya ya mulai dari situ setiap ada turnamen apalagi tuh Bayangkara kalau nggak salah ya saya tetap di Persija. Saat itu memang terombang-ambing sih. Iya, Kita memang benar. belum tahu liganya kapan. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia yang sudah pasti mengalahkan jebret. Kami lebih bagus daripada Regista. Kami di atas Pandit Football. Kami juga lebih bagus daripada FIFA Goal. Kami juga lebih bagus daripada tulisan-tulisan Ainur Rahman, Andreas Marbun. Kami lebih bagus daripada tata kelola sepak bola Indonesia. Kami lebih bagus daripada pembinaan usia muda Indonesia. Kami juga lebih bagus daripada perebutan timnas dan klub di dalam kalender FIFA. Kami juga lebih bagus daripada manajemen Persipura. Kami juga, Udah. kami lebih bagus daripada apa lagi? Udah. Website PSSI. Udah. Regulasi 51. Kami lebih bagus daripada regulasi 51 yang mengurangi jumlah pemain Indonesia yang bermain di lapangan. Ya, bagus. Iya. Bagus. Sudah. Beres. Oke. Hari ini Nah ini dia. kita kedatangan Kita sudah pernah kedatangan Karis Yulianto, Hamka Hamzah, Hamka. Ricardo Salampesi, Betul. Zulkifli Syukur. Zulkifli Syukur. Harus ada orang ini satu. Oh, Karena dia bagian dari generasi itu juga. saya tahu ini. Saya sebutkan ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya gimana? Rambut selalu on point. Rambut selalu on point. Ya. Ada hujan, ada bola sundul dia nggak pernah. Dulu pernah kayak Rio Ferdinand, Kondro. Oh, oke. Iya. Dia biasa pakai nomor 5, cuman terakhir ganti. Jadi 6 terus 56. Nah, siapa kira-kira? Itu clue. Jupe. Dia pakai 16 anjing. Oh iya. Habis 6 ada 66-nya. Iya. Saya tahu. Oke, siap. Pernah bermain di PSIS Semarang, Persib Bandung, Persija Jakarta. Saya tahu. Siapa? Memen. Nah, Men. tapi pakai A sebetulnya. Iya, tapi itu nama samarannya. Iya. Memen. Oke, kita langsung sambut. Inilah dia, Maman Abdul Rahman. Tolong katakan mana yang lebih bagus? Kami atau FIFA Goal? Sekarang ini. Kok sekarang? Bang, ini kan di FIFA Goal kemarin udah tayang nih. Udah tayang? Udah tayang. Oke. Dia duluan katanya. Hmm. Coba kita Bang, kemarin ditanya apa aja? Ditanya apa? Kita yang jawab ya. Pokoknya Ya. pertanyaan FIFA Goal kita itu pasti pertanyaan standar. Coba. Coba ditanya apa aja? Mereka bertiga loh, kita cuma dua. Nah, coba Bang. Pertanyaannya standar. Misal. Misalnya main bolanya dari kapan? Apalagi? Apalagi Bang? Main bolanya tuh sukanya posisi apa? Tadinya bek kanan terus ke tengah. Iya. Gampang. Ayo Bang, saya yang jawab Bang. Saya yang jawab. Ayo Bang, apalagi Bang? Terus Persija ada masalah nggak selama main bola? Iya. Kayak begitu. Apalagi Bang? Mungkin langsung nanya aja. Oke, kita nanya nih ya. Oke. Abang main bola dari kapan? Sama dong pertanyaannya. Pertanyaannya sama dong. Tidak dong. Bang, ini pertanyaan pertama adalah, Iya. Bang, Maman itu panjangannya Abdul Rahman apa Abdul Rahman? Kalau Abdul Rahman R-nya berapa? Abdurrahman R-nya 1. R-nya Nggak satu. pakai L. Gak pakai L. Abdurrahman. 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 Ya. Iya. Abdur berarti R-nya 1 kan ada yang R-nya 2 tuh, Iya. Abdul Rahman. Iya, nah, Abdurrahman. artinya dalam bahasa Arab itu apa Abdurrahman? Itu Ini biar pertanyaan supaya berkelas. berbobot, Bang, ya, Bang. Berbobot ini. Ya kalau orang tua saya bilang sih bilangnya kebaikan. Kebaikan. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha pengasih, lagi maha penyayang. Maha pengasih. Betul. Rahman. Rahim artinya penyayang. Aduh ini agak sulit karena supaya dibedakan nih nama podcast sebelah nih. Oh iya. Ini pertanyaan harus Iya. harus Abang beda, punya jenggot dari tahun berapa? Kita gak akan tanya yang Aduh. Iya. Tapi Bang, Ya. ini pertanyaan serius nih. ya. SSB Abang itu dulu apa? SSB saya PDAM, Pamjaya. Di? Di Jakarta Timur. Oh Jakarta Timur. Ini gak ada dong di pertanyaan mereka. Enggak ada.
Twi. Nggak ada. sebelumnya sempat di 9 September di Bekasi di daerah Tambun. Tapi ya itu baru suka-suka doang. Baru cuma coba-coba aja. Tapi resmi SSB-nya Iya. PDAM. Karena PDAM. ada keluarga memang di PDAM atau Enggak ada. Karena unik banget nih, maksudnya terlalu banyak SSB di Jakarta, terus kemudian main di SSB PDAM. Waktu itu emang PDAM ini SSB-nya sebagus itu? Kebetulan dekat rumah. Oh. Terus jadi gini, latihan di PDAM, ya tujuannya mungkin langsung kerja lah ya. Oh iya, Sekolah langsung kerja, karena kan dulu mungkin dari sepak bola itu mungkin gampang kali Mendapat pekerjaan ya? pekerjaan itu ya. Awalnya sih niatnya kayak cuma kayak gitu aja, tapi ketika ada jalan kesananya progresnya bagus, ya udah ditekunin akhirnya. Berarti dari awal tidak pede dong? Sebagai pemain bola, justru ini cuma batu loncatan doang? Ya dibilang batu loncatan ya, karena awalnya ya tadi cuma menyalurkan hobi, kebetulan PDAM kan perusahaan kan mungkin bisa langsung kita kerja di sana. Iya, bisa dapat air juga. Ya betul, karena saya sempat PKL di sana juga. Praktek kerja lapangan. Ya, SMA. STM. Oh STM. Oh Bang Maman SMK STM. berarti ya? SMK. Saya PKL-nya di sana. Tapi ke sini progresnya bagus nih. Ada jalannya kayak Suratin. Ikut Suratin Persijatim. Meskipun awalnya sempat gagal seleksinya, tapi tahun berikutnya saya masuk lagi dan kepilih, dan dari situ juara tuh Suratin. Dari situ jalannya Bagus. bagus, ada jalan lah. Iya. Ada jalannya. Oh berarti Bang Maman tuh dari kecil antara Bekasi sama Jakarta Timur lah ya. Iya, betul. Besar di situ ya sepak Betul. bolanya. Makanya Bang Maman masuk ke Persijatim. Persijatim, Itu klub profesional pertama berarti. betul. Pertama kali. Langsung kontrak tuh? Waktu abis Suratin naik ke Persijatim? Itu magang dulu. Oh. Tahun keduanya setelah magang baru kontrak. Ini udah dilupain nih ya, yang air minum ini jadi pegawai air minum, Iya. ngecek meteran udah lupa ya. Itu dilupain. Ternyata bagus skillnya. Nah, ternyata ada bakatnya, ada jalannya. Bang Maman dari kecil sudah main di back tengah. Sama dengan FIFA Goal itu. Itu sama. Sama aja? Iya, lebih nyaman main di mana? Apa dong pertanyaannya? Bang Maman, posisi pertama. Waktu di Iya, di PDAM, kemudian di Bekasi itu emang langsung diplot. Saya main di striker dulu, di depan. Sering nih. Terus turun ke belakang. Makin belakang. Iya, makin belakang. Akhirnya Untung stop di back, kalau enggak kiper ya. kalau enggak bisa keluar lagi tuh. Suratin abang striker? Suratin belakang. Oh udah main di belakang berarti Iya, pas Di semenjak belakang. Suratin itu. Iya. Itu Persijatim yang pertama kali abang sign kontrak itu masih di Bea Cukai apa udah ke Solo? Jadi gini, saya sempat magang nih. Saya juara Suratin. Oke. Saya magang, tapi di situ banyak pemain senior nih. Pemain seniornya yang udah punya nama lah ya. Saya nggak kuat nih, merasa mentalnya belum kuat. Saya pergi ke Bali, divisi utama, Liga 2. Dulu divisi Presiden? 1, divisi 1. Iya. Persegi Gianyar. Oh, Persegi Gianyar. Persegi Gianyar. Saya ke sana setahun di Liga 2. Setelah itu dipanggil lagi sama manajemen Persijati. Statusnya pinjam dong? Enggak, saya Perseginya? kabur. Oh, oke. Saya baru seminggu latihan. Di Persijatim. Saya kabur. Terus setahun di Persegi Gianyar, baru ditelepon lagi sama manajemen, balik lagi. Jangan kabur lagi. Oh ya udah. Dan kebetulan di situ waktu itu banyak pemain muda. Jadinya saya semakin nyaman aja. Di mana nih? Di Persijatim. Jatim. Balik lagi yang kedua. Iya. Dari situ baru Sign kontrak. kontrak. Itu yang markasnya di Solo. Oh udah di Solo berarti yang Udah pindah. Udah pindah. Tommy Prasetyo. Oh Ya, iya, betul. Kapten. Mas Tom. Cecep Supriyatna. Betul. Kipernya Cecep. Iya. Ya tahun pertama Cecep, tahun kedua Ferry. Oh, Ferry Pahabol. Itu anak-anak Bukan. Bukan. itu yang anak-anak muda yang calon di masa akan datang itu calon-calon pemain hebat ya Bang saat Iya, itu. Haris iya. Salisbury. Iya, betul. Haris Salisbury termasuk senior saya waktu itu. Oh Haris Salisbury itu Iya, di senior. atas kan. Udah Senior. usianya di atas Iya, itu senior waktu saya. itu. Berarti Bang Maman bolak-balik Bea Cukai Bekasi terus ke Solo juga Iya. di masa itu. Betul. Nah, pipa airnya lewat mana nih?
PD Ayam tadi di. Itu akhirnya lupa. Udah lupa. Akhirnya Iya, lupa. iya. Akhirnya serius di sepak bola. Iya. Oke Bang Maman, sebelum kita teruskan, Bang Mamat juga nonton BRI Liga 1 sekarang nggak perlu pusing-pusing Bang Mamat. Betul. Bisa dimanapun dan kapanpun. Apalagi sekarang kan penonton away nggak bisa langsung ke stadion. Jadi mending nonton di video yang nggak pakai ribet. Betul. Kalian cukup berlangganan paket platinum 39.000 saja untuk BRI Liga 1. Dan tentunya bisa akses berbagai tayangan olahraga. Serta jutaan tontonan menarik lainnya seperti Serie A, La Liga, UEFA Champions League, film Hollywood, hingga video original series. Pokoknya acara sport terlengkap ada di video. Nah buat Sobat Sporty silahkan cek kolom komentar karena video lagi bagi-bagi hadiah spesial untuk yang nonton Sportcast 77 episode kali ini. Nah, silakan dicek, dapatkan hadiah spesial dari video. Kita lanjut lagi bersama Kita lanjut. Bang Maman. Bang Maman. Persija Tim Solo FC. Persija Tim. Nah, Persija Tim ini langsung dapat posisi inti tidak? Enggak. Cadangan. Cadangan. Waktu awal ini. Cadangan. Yang kedua ya. Cadangan. Yang pertama kan seminggu, kita nggak usah hitung lah ya. Seminggu doang. Enggak, ya. Terus ke Bali liburan. Bentar. Bang Maman yang seminggu abang kabur, emang ada siapa aja waktu itu di Persija Tim sampai abang kabur? Saya lupa kalau nggak salah yang saya ingat tuh Mas Gendut Doni. Oh angkatannya itu Iya. Rocky Putirai. Ya. Oke Futura. Ini cabut karena terlalu banyak senior di dalamnya, Iya. saingan susah. Apa memang Gianyar telepon Tidak. dan menjanjikan sesuatu? Enggak, memang mentalnya aja enggak, belum siap. Seorang Maman Abdurrahman. Dulu kan masih kecil. Ya maksudnya kita pikirkan karakter seperti ini memang iya. karakter Siap tempur. Bekasi, Jakarta Timur siap tempur. Ya, saya sih ngerasa mentalnya belum siap Oh, waktu oke. itu. Belum siap, tapi tahun kedua dipanggil lagi baru udah siap. Mental gak kuat di kampung sendiri, justru ke kampung orang. Gianyar karena ya levelnya. Tes ilmu. Abang di Gianyar banyak main Enggak. Justru enggak pernah main. di Persegi itu. Ya. Tapi ya saya dapat apa ya? Ya akhirnya mental harus kuat. Ketemu orang-orang yang lebih baru, ternyata di sana juga ada senior-senior. Ada senior-senior yang bukan mantan pemain. Mereka habis dari Liga 1. Iya, yang di penghujung-penghujung karir Iya. ya, akhirnya turun ke Liga 2. Dan ya akhirnya belajar dari situ. Itu yang Persegi promosi bukan? Enggak, belum. Belum ya? itu? Belum. Oh, oke. Belum. Nah tapi waktu abang di Persegi Gianyar itu kan gak pernah main. Ya. Terus di Persija Tim seminggu doang mentalnya. Nah apa yang membuat seorang Maman Abdurrahman berubah menjadi Kuat. mental yang tangguh lah apapun yang terjadi saya hajar aja deh. Mungkin karena ketika saya udah terjun di sepak bola, saya harus serius. Saya sempat berpikir bahwa kesempatan saya sempat hilang nih di Persija Tim karena saya kabur kan. Karena saya kabur ke Liga 2 itu, ke Persegi Gianyar. Tapi ketika saya balik, saya harus serius. Meskipun waktu itu di situ masih ada Ismet Sofyan dan masih ada beberapa senior. Yang di Persija Tim ini. Iya. Oke, iya. Balik lagi itu saya lupa. Saya masih magang, kayaknya masih magang. Umur berapa tuh? Setelah balik dari Persegi Gianyar itu umur 19 mungkin. Oke. Itu saya masih magang. Masih magang dan tapi saya udah dapat kesempatan main tuh. Oh di Solo tuh abang main nih mulai. Oke. Ada kesempatan main pengganti dan inti pun pernah. Oh. Berarti mulai dapat ini ya jam main. Iya. Berarti ini debut Liga Abang dong berarti. Betul. Itu yang buat percaya dirinya kembali. Percaya dirinya kembali ya itu dari Gianyar itu saya udah ya gimana susahnya di sana, gimana Makan ayam betutu. nggak punya teman, nggak punya teman apa maksudnya orang baru semua kan. Nah itu yang bikin saya Balik ke Persija Tim terus kemudian ya udah fokus aja deh ya di sini betul, apapun fokus yang aja. terjadi. Apalagi dekat sama rumah kan. Ya udahlah. Berarti usia 19, 20 artinya untuk seorang bek tangguh tim nasional ya yang bertahun-tahun umur 20 ini menurutku cukup terlambat sih. Lumayan telat ya. Iya artinya disorotnya tuh terlambat tuh 20 biasanya kan 17 udah main 18 tahun, Liga, 17 udah wah udah kelihatan nih bakal jadi tulang punggung nih. Betul. Abang juga merasa seperti itu? Saya merasa saya main bola telat. Kalau dilihat dari sekarang kan ini dari 6 tahun tuh udah latihan. Iya. Udah ada turnamennya. Saya 3 SMP saya baru Main bola. main bola. Mau ke SMA ya, iya, main dan bola. itu juga ya kalau sekolah kita nggak latihan. Yang beneran latihan pun itu PKL ya. Ah betul itu dia.
Iya. Oh cenderung telat. Tapi telat sih. telat start, pensiunnya juga telat. ini belum pensiun sampai sekarang. Nah, abang dulu waktu turnamen masa muda tuh ada curi umur enggak? Jadi sebenarnya masih muda sekarang. Bukan lebih tua. Dimudahin. Enggak dong, kalau curi umur saya mungkin udah nggak main bola sekarang. Iya enggak, maksudnya Iya. justru curi umurnya lebih tua. Iya. Umur asli 17, dicuri jadi 30. Itu Enggak. di Persija Tim, abang udah dapat panggilan timnas belum sih bang? Di Persija Tim panggilan timnas junior waktu itu. Pertama kali di mana? Di Persija Tim? Persija Tim junior yang juara tuh Piala Sultan. Bolkiah? Iya itu. Brunei ya? Ya, Oh, abang Brunei. masuk yang itu juga, yang Bolkiah Iya, itu. saya seleksi tapi saya nggak lolos. Oh masuk seleksi. Seleksi TC. nggak lolos, mereka juara. Persija Tim tahun berikutnya rekrut pemain-pemain. Astana Bolkiah ini. Ya, ada beberapa pemain. Nah, di situ saya semakin nyaman. Karena satu usia. Satu usia. Oh iya makin jadi Iya. percaya diri. Dulu siapa bang di Solo yang merangkul abang di awal-awal masa muda karir abang nih, yang merangkul untuk membuat seorang Maman Abdurrahman ini menjadi bek tangguh di kemudian hari? Waktu itu saya ngelihat, waktu itu ada Nur Afik, terus ada kapten saya waktu itu almarhum Leo Soputan. Seputan. Dia ya bagus lah ya di lapangan, di luar lapangan juga dia punya attitude yang bagus. Ya itu, terus saya satu kamar sama Mardiansa, dia juga striker, dia sering kasih tahu saya ya. Nur Afik ini gara-gara sama-sama Bekasi ya? Nur Afik ya sama-sama Bekasi. Adik Nur Alim. Adiknya Nur Alim. Oh itu salah satu roommate abang tuh di Solo tuh. Iya di mes di Bea Cukai itu saya sekamar sama dia. Sama Nur Afik. Sama Nur Afik. Empat orang, saya Dia sama. Jabrek juga enggak? Mentang-mentang Nur Alimnya jambrik lu. Abangnya idola saya. Adiknya belum. Jadi di Solo awal-awal itu berjuangnya bareng Nur Afik, bareng Iya. Mardiansah gitu ya, Iya, ngobrol-ngobrol. Dan di situ Sama-sama abang Bekasi itu semua. itu Bekasi sama Mardiansah Bekasi juga. semua. ya? Bekasi Pride nih ya. Bekasi semua. Pride of Bekasi wis POB. Musim kedua abang masih di Pelita Persija Tim Persija Solo. Tim. Masih. Oh bertahan di situ, diperpanjang kontrak. Masih Iya. magang apa jadi punya kontrak nih? Udah kontrak. Wah langsung. Udah kontrak, udah gajinya udah naik. Udah dapat uang DP. Oh udah beneran nih, pemain Udah beneran, beneran, nih. ya. Pelatihnya waktu itu siapa bang? Ini Yusak. Pak Yusak. Yusak Sutanto. Yusak Stanto. Oke, iya. Nah terus kemudian Persija Tim ini berarti kan yang membentuk semua Maman Abdurrahman di Iya. awal karir gitu. Setelah Persija Tim, ilmu-ilmu yang ada di Persija Tim itu ke bawah semua nggak? Apa beda daerah atau beda klub jadi tambah energi baru lagi? Atau ya inilah udah Maman Abdurrahman yang seutuhnya tuh justru di tahun kedua di Persija Tim ini? Yang pasti setiap saya main di setiap klub, saya harus dapat ilmu. Dan setiap saya main, setiap saya ketemu orang baru, pemain-pemain yang lain, saya harus dapat ilmu. Dan itu saya coba untuk apa yang baik-baiknya saya ambil semuanya. Kayak gitu ya. Yang pasti di Persija Tim ini apa ya? Pondasinya. Pondasinya. karir. Iya, pondasi karir saya dengan pemain muda tapi punya motivasi yang tinggi ditambah senior-senior yang memang membantu saya juga waktu itu ya akhirnya saya menjadi pemain yang bagus lah yang kuat lah gitu. Kalau pelatih ada ngomong apa dulu di masa muda Maman Abdurrahman, Pak Yusak ada ngomong apa gitu yang membuat oh ya udah saya bertahan di sini aja deh. Kan kadang-kadang kepercayaan pelatih pemain butuhkan kan untuk saya stay atau enggak nih gitu. Ya kalau bisa dibilang sih hampir semua pelatih sih kasih tahu saya bahwa kalau main bola tuh harus serius. Kalau emang bener-bener mau jadi pemain ya udah serius, fokus, latihan, disiplin. Standar sih sebenarnya disiplin, jangan apa. Ketika lu jatuh ketika lu cadangan jangan wah cadangan nih pelatih nggak suka sama gue, jangan. Harusnya kita kenapa nih cadangan? Berarti ada yang kurang. Gitu. Harus kita perbaiki sendiri. Jangan menyalahkan orang lain, jangan beralasan ke orang lain gitu.
adaptasi terhadap kota sendiri gimana Bang? Kan Abang dari Jakarta lah, dari Bekasi gitu. Ya. Pindah ke Solo itu di usia muda Bang. Abang hitungannya merantau kan. Itu terhadap adaptasi Abang terhadap kota Solo itu gimana Tapi Bang? kan udah ke Gianyar juga. Udah ke Gianyar betul. Oh udah belajar di situ ya, Iya. Gianyar adaptasi. Berarti Ini kan udah di sini ayam betutu, di sini nasi liwet ya sama-sama iya, aja, Bos. berarti Gianyar juga Ayam-ayam walaupun juga. nggak main itu secara adaptasi ini Merantau. perantauan itu dapat di Iya. Gianyar ya walaupun nggak Iya, main ya. Betul, betul. iya. Iya. Betul. Di Solo dapat nih, mainnya dapat, adaptasi ini dapat. Betul. Iya. Langsung punya karakter untuk merantau. Jadi pindah klub setelah itu gak masalah lagi. Enggak ya? masalah lagi. Iya, Dari- Gianyar ini walaupun abang gak main penting banget ya. Penting waktu berarti itu. ternyata ya. Penting karena kan saya masih muda. Iya. Kesana tuh istilahnya belum punya pengalaman, Belum punya teman. belum punya teman. Tapi saya ya coba gimana sih? Ya harus bisa beradaptasi, bisa bergaul yang penting kan. Bagaimana menghargai senior, bagaimana kita harus sopan santun sama mereka gitu. Gitu sih. Bang ada nggak pemain Persigi yang kita tahu? Yang lumayan namanya kenceng. Mulat tahu? Mulat. Nurs, dia pernah timnas juga loh. Mulat terus Pak Dedi dari Persebaya. Komang Mariawan, Adiana. Komang Adiana. Oh. Komang Adiana. Made Pasek, Ada Pasir Kujaya. bukan. Made Pasek Alit terus Made kiper Pasek Bali United siapa? Yang sebelum pensiun kemarin. Komang Mariawan. Bukan, sebelum pensiun kemarin. Made Made Wirahadi. Itu striker. Yang Arema? Ya sempat Arema. Yang Pelita Jaya? Ya Pelita. Siapa? betul. Itu Aduh, dia. ada lagi di kepala gue. Sama dia juga Bayu Suta. Oh Bayu Suta Persigi. Bayu Suta udah di situ? Bayu Suta Persegi. Lah berarti waktu masih seleksi Hasan Abolkia bareng-bareng dong. Enggak. Dia masih usia muda waktu itu kan. Di Persegi awal-awal karir kan berarti Bayu Sutanya. Waktu itu saya baru kenal dia di sana. Tapi dia belum ikut seleksi. Dia juga masih muda berarti itu Bayu Suta itu. Udah senior saya sih. Oh udah senior Udah Bayu senior. Suta. Bayu saya. Suta dengan Bang Maman siapa di atas? Bayu Suta. Oh iya. Oh. Made Wardana bukan dia tadi? Made Wardana. Yang kiper tuh ya? Iya. Kiper saya lupa. Made Wardana. Kan lupa lah itu. Timotius Mote ya? Makin jauh lagi. Persiwa Wamena. Kemudian Bang Maman dari Persija Tim Solo FC itu hijrah ke PSIS Semarang. PSIS Semarang. Bersama kemudian ini akan menjadi teman baiknya juga sepanjang karir adalah bersama Haris Salisbury. Iya. Ya. Namun sebelum itu kita ada juga nih Bang Maman. Apa tuh? Jadi sebelum lanjut, lu inget gak sama Smack Ring? Oh iya. Snack yang udah ada dari zaman kita kecil, yang Betul. bentuknya kayak cincin. Ternyata sekarang ada yang namanya Smacks Balls sama Smacks Corn Toast. Rasanya juga ada macam-macam, dari yang manis seperti keju dan coklat atau yang gurih asin seperti Smack Corn Toast sapi panggang atau jagung bakar. Betul, saya ingat dan tahu ini coach. Sekarang Smacks juga lagi kerjasama sama Free Fire kan? Ya. Nah, ada total jutaan kode unik di dalam kemasan khusus Free Fire dari Smacks Ring, Smacks Kontos, dan juga Smacks Balls. Yang bisa ditukarin dengan bundle gratis di game Free Fire coach. Yo Imat, nah buat sobat sporty pokoknya segera dapetin Smacks di supermarket, minimarket atau bahkan di warung-warung terdekat dengan kalian. Mbak minimarket. Nah ini saya mau makan nih. Di podcast sebelah Bang Maman gak dikasih makan? Gak dikasih makan, Gak iya dikasih nih. kita Ayo. kasih nih. Gak dikasih. Smacks nih, Smacks Ring. Nah ini Smacks Kontos. Dan juga saya nih. Saya makan ya. Ini sudah. Wait, saya dapat ini. Anda dapat apa? Oke. Ini. Ini nih. Ini akan menjadi sesuatu. Betul. Akan menjadi bundle gratis di game Free Fire. Oke. Oke, Mari kita lanjut. silakan lanjut sambil kita makan. Nah. Bentar ya, mulutnya masih penuh. Minum dulu. Ini orang maaf ya kalau makan suka nggak minum, Bang. Ya. Bang Maman kita lanjutkan. Dari Persija Tim Solo FC, Bang Maman pindah ke PSIS Semarang. PSIS. Bersama Haris Salisbury. Nah ini siapa yang menelpon kepindahan Bang Maman dan apakah saat itu ada tawaran lain selain PSIS Semarang? Ya waktu Persija Tim pindah ke Palembang, dibeli sama Oh, Sriwijaya. Iya, jadi Sriwijaya. Sriwijaya FC.
saya termasuk pemain yang dipertahanin. Mungkin kayaknya Modestus, Haris Salisbury juga termasuk pemain yang dipertahankan. Tapi mereka ambil keputusan untuk pindah. Dan saya juga pindah, tapi waktu itu bukan ke PSIS. Saya pindah ke Deltras. Awalnya? Karena saya ikut pelatih, Pak Yusak. Oh ke Deltras dulu. Oke. Di Deltras, saya lihat kok mereka berdua ke PSIS nih. Iya mereka berdua ke PSIS. Akhirnya Berarti abang yang mutusin duluan pindah ke Deltras. Iya karena baru belakangan tahu mereka pindah ke... karena Pak Yusak ini telepon saya ngajak saya ke sana. Deltras, oke. Deltras. Si Palembang juga ngajak nih bareng Ferry Rotin Sulu ke Iya, sana pindah. Oke. Karena ya saya harus cari pengalaman ke yang lain dan yang pasti harganya nggak cocok di sana. Akhirnya saya pindah ke Deltras. Tapi melihat mereka berdua pindah ke PSIS. Berdua tuh siapa? Modestus sama Haris Salisbury. Oke. Akhirnya saya ikut. Ajak gua dong. Karena ada ini temen. Karena ada teman. Akhirnya Tanpa ngomong ke Pak Yusak. saya ngomong, saya minta maaf, saya minta maaf, saya nggak bisa ikut gabung, saya gabung ke PSIS. Dan dia sempat marah sama saya Pak Yusak itu. Sampai sekarang? Udah enggak. Udah enggak sampai sekarang. Terakhir ketemu Pak Yusak kapan? Waduh saya lupa ya. Nah, Saya lupa. Tapi yang pasti udah baik-baik aja. Ah, Udah baik-baik. belum tentu. Karena tanpa sepengetahuan. Udah aman. Tanpa sepengetahuan dari aman. Bang Maman, kita sudah datangkan. Yusak Sutanto. Bukan. Siapa? Rama. Iya. Akhirnya tidak mereka ini ngomong ke manajemen PSIS pada akhirnya. Nah itu Yang kan yang saya ingat kayaknya ya. sebentar itu PSIS-nya siapa? Pak Bambang? Pak Banur bukan? Ya pelatihnya Banur. Itu Banurnya pengen Bang Maman apa enggak dulu nih saat itu? Waktu itu saya nggak tahu. Intinya Bang Haris Jadi kasih tahu. ada ceritanya lagi nih. Hah. Ada ceritanya lagi. Waktu saya seleksi piala itu, timnas Sultan Bulkiah. Bulkiah itu, saya sempat dimarahin sama Banur. Oke. Karena saya setiap seleksi datang latihan tuh saya nggak datang. Suka izin. Izin kemana? Izin lah namanya masih izin lah pokoknya kemana gitu. Pokoknya izin saya lupa waktu itu. Saya izin akhirnya dia marah, akhirnya saya dicoret. Saya dicoret sama dia. Wah mungkin dia benci sama saya nih. Ketika saya ke PSIS saya akhirnya dikontrak, teken kontrak. Pelatihnya siapa? Bambang Nurdiansyah. Waduh, Abang belum tahu. belum tahu. Gawat nih. Belum tahu. Akhirnya Cari nomor Pak Yusak lain. Pak saya. Deltras masih bisa kan. akhirnya saya tahu, saya ketemu, oh ternyata nggak masalah. Justru dia seneng sama pemain yang udah dia kenal gitu. Oh. Dia seneng sama pemain yang dia udah kenal, udah tahu karakternya seperti apa. Tapi ya akhirnya ketika di situ ternyata perkiraan saya salah. Ternyata dia nggak benci saya, ternyata dia tetap support. Oh jadi dia oke nih. Oke, Datang non. Ya karena kalau walaupun Bang Haris bilang ke manajemen, Ya. lalu kemudian pelatih tidak ACC juga nggak mungkin ya, Ya, untuk betul. kepindahan ke situ ya. Betul, mungkin. Jadi udah lewat Pak Banur dulu Mungkin ya, dong. mungkin. Gitu. Iya. Tapi sebentar nih agak lompat jauh. Bang, abang dulu main sama Haris Salisbury ya. Sekarang abang main sama anaknya. itu gimana, Gimana Bang? rasanya, Bang? Itu gimana Bang? Ah. Itu dulu main sama bapaknya Bang. Sekarang abang Ini kayak Buffon main sama Marcus Thuram loh ini. dulu sama Lilian Thuram ya? Iya. Sekarang sama anaknya. Anaknya. Waktu itu ya. Ya gimana? Ya seneng sih. Seneng saya ngerasa main sama anak saya sendiri. Saya ngerasa main sama anak saya sendiri karena waktu dia kecil saya sempat dia juga saya sempat ngelatih di Bina Taruna Cibubur waktu itu. Rehan ini. Dan itu masih ada fotonya sampai sekarang dan saya seneng aja sih. Saya ngerasa Kayak anak sendiri kayak ya. anak sendiri. Main Karena sama dari anak kecilnya sendiri. udah tahu juga, udah gendong juga. Betul. Pernah foto bareng juga masih kecil. Tapi kelakuan bapak-bapaknya dulu dikasih tahu nggak ke anaknya sekarang? Takutnya diikutin nanti. Takutnya diikutin nanti bahaya. Jangan Jangan ya, malah jangan. jangan bahaya. Bang Maman di PSIS itu tahun berapa? 2005? 2005. Itu yang masuk final bukan? Lawan Persik.
Itu musim setelah 2006. Ini kaptennya Yang- Suwita Pata bukan? Bukan. Bukan, kaptennya yang final itu Deporas. Tapi Abang musim pertama itu yang langsung masuk final apa belum? Masuk 8 besar, juara 3. Oh, ini 2004 ke 2005. Yang Iya, juara, oh iya yang 2004 ke 2005 ya. ya, Iya. 2005 oh itu tetap 2006. Deporas sebetulnya udah ada di situ juga tapi ya. Deporas sudah Deporas ada. kan Sudah 2 ada. musim. Udah ada, iya Iya, 2 dua musim, musim. Baru juara. Betul. Oh iya. Oh, Abang yang semifinal ya kemudian perebutan juara 3 ya betul-betul itu ya. Ya, itu juara Itu 3. langsung 8 besar ya. Betul, 8 besar. Oke, berarti PSIS itu 2 kali berturut-turut lolos ke Senayan ya. Iya. Yang pertama peringkat 3, yang kedua Betul. peringkat 2. Peringkat 2. Nah, di musim pertama bagaimana Bang? Abang kayaknya kok langsung jadi kayak pemain kayak udah top tiernya Indonesia Bang. Itu kan kemarin kita baru cerita-cerita Persegi sama di Persija Solo. tim. Tiba-tiba Abang di PSIS menjelma menjadi Bek tangguh. bek tangguh Indonesia Bang itu Bang. Dengan rambut cornrow-nya itu. Ya, ya Itu sorot matanya pun udah menakutkan tuh. Serius Bang itu asli. Udah berubah banget tuh. yang pasti saya kerja keras yang teman-teman yang support saya, pelatih yang ternyata di awalnya saya nggak nyangka ternyata dia juga support saya dan ya alhamdulillah dikasih kesempatan, kasih jam terbang terus main, dikasih kepercayaan ya alhamdulillah saya bisa buktiin gitu. Itu jati diri gak tembus tuh. Fafai Kamara sama Maman Abdurrahman itu beneran gak bisa tembus tuh Bang. Ya memang Fafai Kamara, Idrus Gunawan waktu itu bener-bener pengaruh juga Tengahnya buat siapa ya waktu itu ya? karir saya. Ada Jibril, ada Ortiz tuh musim pertama gak Bang? Ortiz musim kedua. Oh Ortiz musim Ortiz kedua. musim kedua. Musim pertama tuh siapa aja ya? Ntar gue lupa nih. Kahudi kayaknya. Kaudi Kaudi musim Wahyu. ketiga. Oh Kahudi musim ketiga. Kaudi Musim Wahyu. ketiga. Mm-mm. Oh iya. Itu ketiga. Oh yang pertama ini siapa ya? Lupa juga. Suwita bukan sih? Suwita Musim keduanya? kedua. Ya yang final tuh Suwita. Final ya, musim kedua. Final itu Suwita Pata. Tapi musim pertama dia belum ada di situ. Belum ada. Dia di Sleman kalau nggak salah. Iya. Kalau yang musim kedua gue lumayan apal nih yang masuk final ini. Kalau yang musim pertama lupa-lupa. Haris. Terus sebelah satunya Ridwan, M. Ridwan. M Ridwan. M. Ridwan Timnas. Iya, masih. Ini mah M Ridwan juga masih Belakangnya saya, Fove sama Idrus. belum dipanggil Pak Haji kan waktu itu kan. Ya kan Haji 2014 ya, waktu itu masih Kan 2000 Hajinya ya. baru Tapi itu kan kemarin. udah cita-cita udah dipanggil aja biar jadi doa kan. Boleh dong. Belakangnya musim pertama nih Bang. Abang Fafai Kamara, Idrus Gunawan. Iya. Kiri Haris Salisbury. Haris Salisbury. Kanan M. Ridwan. M. Ridwan. Oke. 3 di tengahnya. Modestus Setiawan. Jibril. Saya lupa ya. Teman sendiri loh. Lupa. Depan Poras sama Indrianto. Indrianto ada di situ. Itu yang masuk ke yang peringkat 3. Ya, peringkat 3. Kemudian Abang diperpanjang. Dia perpanjang. Oke. Pelatihnya masih tetap Pak Banur. Pelatihnya ganti. Waktu itu siapa? Yang di 2005. Sultan Harhara. Oh. Om Sultan. Om Sultan. Ini galak nih Bang nih kayaknya. Baik banget. Wah masa? Pelatih paling baik yang saya pernah dilatih sama dia. Oh maksudnya Pak Yusak gak baik? Pak Yus. Ini jangan A atau B. Oh iya. Maksudnya baik banget, lembut Oh, iya, gitu iya. nggak pernah ngomong Lebih kasar. mengayom Ya, ya. baik banget. Iya ya. Tapi apa perbedaannya ketika bermain dengan Pak Banur, kemudian di musim berikutnya skuadnya tambah sangar, tapi pelatihnya ganti nih secara taktikal dan lain sebagainya tuh bisa adaptasi juga atau enggak? Alhamdulillah bisa adaptasi dan waktu itu saya malah dipercaya jadi kapten langsung sama dia. Oh yang musim kedua itu Bang? Alasannya apa tuh waktu itu? Ada yang dikasih tahu nggak alasannya? Karena ini baru musim Alasannya- kedua ada pemain lebih senior di situ. Iya, ada Pak Komang waktu itu. Tapi Pak Komang waktu itu support saya. Udah ambil aja nggak apa-apa. Saya nggak tahu penilaiannya apa. Yang pasti saya percaya jadi kapten. Tapi cuma 2 pertandingan. Kaptennya? Karena Karena Deporas emosian jadi dipindahkan. Karena The Forest emosian. biar mengontrol dia bukan kasih tanggung jawab. Karena akhirnya saya bilang, udahlah kasih Deporas aja nggak apa-apa. Saya juga masih muda, masih belajar. Udah biarin Deporas biar
Kita kan butuh dia di lapangan, bukan butuh dia untuk kartu kuning, Kartu merah, akumulasi itu kan kayak gitu kan bahaya. Kita butuh dia. Jadi akhirnya dia yang itu. Kapten dia jadi kalem. Jadi lumayan kekontrol. Iya, karena dia yang harus handle emosi teman-teman Iya, kan. betul. Bang, tapi di musim keberapa abang yang rambutnya kayak Rio Ferdinand itu bang? Di kontrol-kontrol itu bang? Musim pertama Oh yang awal tadi. main 8 besar di GBK. Itu ngikutin siapa? Rio Ferdinand dong? Rio Ferdinand saya suka waktu itu. Oh nomornya 5 sama... Terus Sama. rambut sama Maman Ferdinand Joy dulu dijulukannya. Maman Ferdinand. Iya ini. Memen Ferdinand. Ferdinand. Di musim kedua PSIS Semarang juga lolos ke final. Final ya. Wah ini menjadi partai final yang paling seru. Salah satu yang terseru sepanjang masa. Lawan Persi Kediri itu kita ngelihat Gonzales lawan Deporas. Betul. Ada Ortiz di tengahnya. Gonzales lawan Maman Abdurrahman dong. Iya maksudnya Orang striker lawan back, striker. head to head-nya, head to head. iya. Betul juga. Betul. Itu kan trio serangnya Persik itu gila-gilaan kan. Maksud kamu yang ngegagalin PSIS juara itu Maman. Karena backnya Maman. Gonzales kan golin. Gak begitu. Nah, tadi Memang anjing ini orang. Jangan A atau B ya. Iya gitu ya. di Persik ada Fagundes, Danilo, Fagundes, ada Christian Eloko Gonzalez. di PSIS Ada Ular Piton. Budi Piton ada. Ular Piton. Benar. Ada di situ. Ini back tengahnya juga Maman Abdurrahman, Fove Kamara, Zubairo Zubairo, Garba Montala. iya. Coy. Kiper Iko Mang Putra. Bang Haris masih ya? Masih. Masih. Kanan ada Mas Agung sama M Ridwan. Agus Setiabudi masih ada Iya. tuh. Enggak ada. Hah? Enggak ada. Oh, udah Dia nggak ada. udah keluar deh. Oh M Ridwan berarti ya? Iya, M. Ridwan. M Ridwan masih ada. Ini kan level tertinggi selama berkarir ya. Mencapai final. Iya. Oh iya benar. Melawannya trio yang lagi ganas-ganasnya saat Betul. itu. Dan jadi back nih, ini trio serangnya gitu. Bukan pertahanan Persik yang oke. Tapi serangannya tuh gila-gilaan. Iya. Fagundes dengan Ngeri, bola-bolanya itu bisa. Bang, ada cerita apa Bang di Iya, malam itu Bang? Di final itu bagaimana seorang Maman Abdurrahman yang waktu itu masih muda juga sebenarnya. Betul. Saya sempat ngobrol sama Haris Salisbury tuh waktu itu setelah kita udah menang tuh semifinal, kita final, kita jalan-jalan, ya makan lah kuliner santai-santai. Sempat cerita, anjir, kita final nih. Yang kita kan percaya. dari Persijatim ya, dari Persijatim yang memang mungkin kita untuk juara tuh agak sulit karena pemain-pemain muda dan akhirnya kita bisa ada di final nih kayak nggak percaya gitu. Tapi ya kita harus mempersiapkan diri kita untuk pertandingan itu. Dan dan akhirnya memang kita benar-benar fokus di pertandingan itu tuh benar-benar fokus. Sampai perpanjangan waktu itu kita dengan sekuat tenaga bagaimana bisa mencoba untuk juara. Itu saya menikmati banget tuh udah poras sama di poras digoyang coy sendirian itu. Kalau ya Persik Kediri. saya bilang sih seru pertandingannya. Seru, Bang, Seru banget. Tapi itu pengalaman yang berharga banget ya di Berharga usia saat banget itu ya. Iya, Karena pengalaman melawan luar biasa. Eloko waktu itu. Udah ada Eloko, ada Budi Sudarsono, Melia Kliuk di Ya, samping. pemain timnas semua. Eloko lagi on fire. Usia-usianya emang lagi keren-kerennya. Saya baru muncul. Gimana Bang pas ngelihat Eloko nanduk bola masuk ke gawang Bang? Bang Maman tuh gimana di detik itu? Yang pasti ya waduh udah kalah. Karena pertandingan nih sisanya sedikit akhir lagi. Perpanjangan waktu sedikit lagi. Dan ya saya sempat maju juga kalau nggak salah waktu itu deh. Pas udah akhir-akhir itu. Sempat maju juga. Yang pasti udah kebobolan di menit segitu ya udah Hopeless pasrah aja. Tapi kita coba sampai menit terakhir sampai peluit berbunyi. Gitu. Iya, itu kan nyaris mendapatkan juara saat itu. Iya betul. Ada hal yang dipetik nggak dari final itu? Maksudnya kayak oke, kalau nanti di final mentalku gak boleh gini lagi deh. Atau apapun yang terjadi bertahan udah di posisi aja, gak usah ikut-ikutan maju atau apa gitu. Yang pasti setiap pertandingan pelajaran ya. Yang pasti sih kalau buat saya setiap pertandingan final. Setiap pertandingan final. Jadi kita harus menangkan pertandingan. Jadi gak peduli final Jadi itu ya juga. nggak peduli. Jadi bagaimana lu bertanding ya lu keluarin kemampuan lu semuanya gitu. Dan sebelum menit berakhir, sebelum peluit berbunyi ya lu harus tetap kerja, tetap kerja keras gitu. Tetap usaha, jangan ketika menang jangan udahlah santai-santai. Santai, iya. Ketika kalah
udah drop duluan, jangan kayak gitu. Gitu sih. PSIS ini di medio itu abang sudah merasa bahwa oh ini gue udah lumayan nih di liga gitu. Karena kita sih sudah menyangka saat itu bahwa oh, ini Maman udah pemain bintang nih. Kalau sebagai penonton ya, oh Maman udah salah satu back terbaik Indonesia. Di sisi abang sendiri abang merasa itu gak? Saya sudah mulai banyak mendapat sorotan. Ya pasti ada perasaan kayak gitu ya, ngerasa oh banyak orang yang kenal. Tapi itu buat saya sih bonus. Yang penting bagaimana saya orang melihat saya dengan prestasi saya. Ya dengan permainan saya, dengan Semangat juang di semangat lapangan ya. juang di lapangan itu sih. Kalau turun ke lapangan juga abang udah mental udah nggak seini dulu ya. Berarti udah kuat yang lawan pemain asing, lawan pemain timnas siapapun. Udah pede ya, udah dapat pedenya di situ. PD-nya dapat, deg-degan tapi tetap ada. Oh, deg-degan tetap Itu ada. manusiawi. Iya, Justru deg-degan karena tetap- serius ya. Iya betul. Karena serius makanya deg-degan. Karena kalau udah nggak deg-degan berarti terlalu enjoy, bahaya juga. Iya, itu lengah tuh. Nggak ada target jadinya. Di Liga Jarum bang, siapa abang yang kalau ketemu striker itu abang suka deg-degan itu? Itu siapa bang? Kalau saya saya sangat nggak suka kalau berhadapan sama striker kayak Boas. Yang pakai kecepatan. Iya. Kecepatan, Kurniawan, Boas, Budi Sudarsono itu. Kalau udah kecepatan ya biasanya rata-rata pemain belakang kan Kerepotan ya. lambat. Tapi kalau duel 1 lawan 1 atau baca permainan itu abang lebih fokus, lebih punya spesialisasi di situ ya. Ya mau nggak mau kita harus kuat di situ 1 lawan 1 pemain bertahan. Iya. Pembagiannya gimana sih bang waktu itu? Fove libero, abang kanan, kiri Zubairu gitu. Iya. Ya ganti-gantian aja sebenarnya, tapi ya memang difokusin si Fove itu libero. Oke. Waktu itu memang kebanyakan tim-tim di Indonesia ini pakai formasinya 3-5-2. 3-5-2, ya. Ada libero, ada 2 stopper. Abang langsung berhadapan dengan striker-striker kayak Budi Iya, 2 Sudarsono stopper gitu-gitu itu ya. harus kita kemanapun striker ke toilet kita harus ikut Iya. ke toilet. Iya betul. Iya. Itu paling susah tuh di sini. Yang ini mah bagi-bagi bola aja nih. Yang Pokoknya libero kalau striker nggak dapat bola kita udah menang. Maksudnya kita udah bener kerjanya belum kadang gitu. terlalu jauh jaga dia di sana. Garis offside gak kelihatan. Iya, itu dia. Masih ada Akhirnya orang, dia yang di sini bebas offside gitu. Kalau sekarang kan udah beda nih formasinya. Iya, Harus 2. Lebih apa sih? Lebih banyak ininya. Tapi abang dari dulu memang udah melatih diri untuk megang bola lama juga. Kalau dilihatkan di usia-usia abang ketika usia emas ke belakang-belakang, abang lebih pede pegang bola dan bagi bola kan. Dibandingkan yang dulu-dulu kan, hajar Iya. nanti Fove atau siapa gitu itu yang nanti bagi bola. Betul. Sekarang kan abang misalnya deh di Persija yang ketika main dengan Tiga. Alessio Iya. pakai 3 back belakang, abang yang jadi pengatur kan di belakang. Itu memang dari dulu atau ketika pelatih meminta rubah baru abang coba kejar gitu? Jadi dulu tuh mungkin ya mungkin build up itu udah ada dari dulu mungkin ya. Tapi memang Posisinya kan ya abang di samping. lebih apa ya? Lebih yang penting menang main bola dulu. Lagian PSIS emang gak main build up sih dulu. Iya betul. Main long ball ya. Sekarang nih udah lebih apa sih? Lebih kita harus bagaimana kita bisa membangun serangan dari bawah. Jadi ya mau nggak mau itu harus belajar. Memang kita harus belajar. Kita bisa kuasain bola. Kita harus bisa atur passing kita kasih kemana. Kita harus atur itu dan ya akhirnya nalurinya keluar sendiri sih. Untuk jadi ball playing defender itu ya yang bagi. Dan ya beruntungnya kan dulu saya pernah main striker. Oh benar. Jadi saya bisa kuasain bola, saya bisa gocek juga itu. Di medio kapan bang abang mulai bisa ngerasa nyaman buat build up? Itu juga termasuk telat ya. Saya termasuk telat ketika apa ya? Tahun berapa ya saya lupa. Yang pasti memang kalau nggak salah ketika saya di Bandung. Bandung deh. Itu juga ya termasuk telat lah main bolanya. Belajar main bola yang bener tuh itu termasuk telat. Karena sebenarnya dulu abang mengandalkan talenta saja ya. Iya. Bahkan abang juga nggak sadar talenta itu kan. Betul. Tiba-tiba ya masuk ternyata ke SPP kan jadi pegawai pak. sepak bola itu Gak sengaja kan? sepak sengaja. bola itu harus terstruktur lah secara menyerangnya juga gitu. Setelah dari PSIS melalui tahun-tahun yang cukup baik lah. Maman Abdurrahman mulai dikenal publik. Kemudian Bang Maman pindah ke Persib Persib Bandung. bersama Haris Salisbury lagi. Iya. Iya. Betul.
Itu memang sengaja pakai terus apa gimana nih Bang nih? Ya pertama saya ditelepon sama Eka Ramdhani tuh. Oke, dulu di Persijatim bareng. Iya bareng Persjatim. Dia udah duluan kayaknya di ke Persib. Dia udah duluan ke Persib. Terus saya pindah dari PSIS, dia telepon saya ngajak ke Persib. Terus saya ajak lagi Haris Salisbury. Saya ajak lagi, ya udah akhirnya cocok semuanya. Nah ini Modestus kenapa ditinggal? Modestus waktu itu Persibnya nggak butuh pemain di situ. Karena ada Eka juga. Itu dia. Eka ya udah saya bawa Modestus Mas, saya cadangan. Ada Eka, ada Suwita. Suwita Pata itu juga. Jadi posisinya penuh. Oke. Kalau Haris Salisbury waktu itu Saya back kiri ya. Hmm. Emang kebetulan ada yang kosong. Oke. Dan kita membutuhkan itu gitu waktu itu pelatih. Dan Yaris di kanan waktu itu ya. Udah gak ada. Udah nggak ada. Oh udah pergi ya? Udah nggak ada. Udah gak ada. Siapa ya? Gilang. Gilang, kanannya Gilang. Gilang Angga. Heeh. Oke ya. Itu cucu Hidayat juga di situ. Cuhi masih ada ke Bang? Masih ada kan? Apa udah cabut? Cucunya Dia Hidayat. musim kedua saya kalau nggak salah. Baru deh. cabut. Musim kedua, musim ketiga baru digabung lagi. Oh baru dia gabung. Heeh. Musim pertama Bang Maman belum Gak ya? bareng ya? Nggak ada kayaknya nggak ada. Kemudian pindah ke Bandung. Pertimbangannya apa Bang? Dari PSIS akhirnya pindah ke Bandung. Karena orang tua saya orang sana. Nah, Mama. Bapak orang Bandung. Oh bapak Bandung, mama yang Orang Purwokerto. Orang Jawa. oke. Karena pertimbangannya itu pindahlah ke Ya karena orang tua. jadi main di kampung mama dulu, Jawa Tengah kan, Semarang. Habis itu pindah kampung bapak. Biar adil. Biar adil, betul. Biar betul, adil. betul. Haris Salisbury kampungnya siapa? Tapi ini masih kurang nih. Masih kurang nih. Di PSIS Semarang kan 2 musim. 2 musim. 2 musim masih Tiga, kurang. tiga musim. Tiga musim. Oh pas. Umi baru apa? Iya kan? 3 dulu. Baru di sini. Tapi di sini lebih lama. Lima. Nah, di Bandung Bang Maman cukup lama juga nih. Lama. Berpasang-pasangan dengan beberapa bintang juga di situ. Yang pertama itu sama siapa aja Bang? Bang Nova udah belum di pertama? Ya Nova udah duluan. Berarti Nova, Maman, Abanda. Nyek Nyobe. Belum. Selanjutnya. Nyek Nyobe. Nyek dulu. Nyek nyobe. Tema Mursada. Ya, Tema Mursada. Terus gabung lagi Abanda Herman. Terus siapa asing yang chill itu kalau nggak salah siapa yang dari Jimenez. Patricio. Rene Martinez. Rene Martinez. Deltras dulu, 17. Betul. Iya, semuanya pulang datang dan pergi. Maman Abdurrahman stay di posisi jantung pertahanan ya. Mau formasi apapun dirubah 3 back, 4 back. Sempat main back kiri juga di sana. Ah iya itu lawan apa Bang? Persela bukan? Lawan Persija saya main back kiri. Nah itu kan Persib main 4 back kan, mau mencoba sepak bola modern. Betul. Bang Maman dikasih jadi full back kiri. Karena Gilang cedera. Enggak, Gilang back kanan kan? Nova sama Haris cedera. Enggak. Sengaja aja dipasang aja. Dia ngalah sama saya karena saya ngajak dia. Enggak tahu waktu itu pelatih pengen 4-4-2 ya? Iya 4-4-2 dan saya taruh di back kiri. Gimana Bang saat itu di match itu main back kiri? Enggak terlalu menguasai tapi harus bisa. Dipaksa bisa dan ya berkali-kali dipakai. Kemudian akhirnya pindah lagi ke 3 back lagi ya? Iya. Pindah ke 3 back karena nggak berjalan sistemnya waktu itu. Akhirnya ketika dirubah jadi normal lagi 3-5-2 ya lumayan menang terus nggak kalah-kalah. Memang harus 3 back Persib. Dan Bang Maman juga sempat jadi kapten juga ya di Persib Bandung. Bandung. Ya. Iya. Tapi duet yang paling mungkin berkesan di kepalanya orang-orang yang penonton sepak bola Indonesia adalah duet Maman Abdurrahman Abanda Herman sebenarnya. Itu duet yang anjir satu bola atas siapapun masuk dia masuk. Satu bola bawah Maman Abdurrahman oke banget gitu. Gimana kesannya berduet dengan orang yang berbeda karakter nih sebenarnya di jantung pertahanan? Abanda Herman. Ya ketolong ya, enak ya. Tinggi saya juga kan kurang. Ya kelemahan saya ditutupin sama dia dan dia juga punya timingnya pas. Baca bola ya? Baca bolanya untuk bola atas ya. Jadi saya banyak belajar juga dari dia bagaimana mengantisipasi bola atas. Ya pasti banyak belajar setiap pemain yang duet sama saya selalu belajar dari kelebihannya mereka. Tapi banyak ngobrol dong berarti artinya dengan siapapun duet di belakang itu pasti abang akan ajak lebih banyak ngobrol ya? Di luar lapangan? Ngobrolnya di luar. Oh
Agak malam dikit. Enggak maksudnya nih Itu kopi. suara out. Speaker warteg-warteg. Kan bisa urus pas. Masa? Ya Allah, ini orang. Kan orang boleh putar lagu, siapa saja boleh putar lagu di negara ini. Masa Anda larang? Masa Anda larang? Akhirnya dari Bandung berarti 5 tahun ini klub terlama abang ya. Maksudnya dari awal karir Persegi pindah Iya. ke PSIS. Ini lumayan cukup Lumayan lama, lama. 5 tahun. Kemudian dari situ abang pindah ke Sriwijaya Sriwijaya FC 2012. 2012. 12 ya berarti. Pindah ke Sriwijaya FC abis gitu ke Persita. Persita. Nah, di fase itu Bang, kenapa Bang Maman terlihat meredup Bang? Tidak sehebat ketika di Persib dan di PSIS lagi Bang? Kelihatannya ya? Ya di Sriwijaya itu saya cedera. Saya cedera yang lutut cukup lumayan parah ya, dan itu saya sempat udah selesai di sini. Itu lu kena di mana Bang? Di lutut lah. Bukan. Ketika apa? Oh gitu dong pertanyaannya. Ketika apa? Ya kan tadi lutut udah kalau bilang. di mana? Ya di lutut. Kena ketika terjadi Ya. benturan gimana? Pertandingan apa? Pramusim. Kenanya di pramusim, belum diputar liga. Pramusim di Inter Island di Malang waktu itu main. Lutut kena. Lutut kena. Akhirnya menepi berapa lama tuh Bang? Hampir setahun juga. Satu musim itu? Akhirnya dicoret, putaran kedua dicoret. Oh karena kondisinya memang Karena sudah kondisinya memang ya cedera, nggak bisa lagi. Abang sempat mikir itu Selesai. berakhir nih. Karena saya coba dengan cara apapun ya masih berasa sakit, masih ngilu, masih belum nggak bisa. Aduh, udah sempat frustasi. Oke. 1 tahun rehabilitasinya? Kurang lah. Baru akhirnya Persita yang tawarin atau abang emang Dari situ saya sempat coba-coba sama teman-teman lah ya. Gue ikut lu dong, seleksi dulu aja, dilihat dulu pelatihnya, dan itu nggak ada yang percaya. Seorang Maman seleksi gak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya karena takutnya kan percuma. Kambuh. Ya udah kontrak tapi nggak bisa kepake gitu. Nama sebesar Maman tuh gak ada yang percaya saat itu. Nggak percaya, nggak ada yang percaya waktu itu. Yang percaya akhirnya Om Banur, Kembali lagi ke Om Banur. di Persita Tangerang? Persita Tangerang. Apa Om Banur bilang waktu itu waktu akhirnya mengontak seorang Maman? Waktu itu dia telepon saya. Man, lu ikut gua. Kemana Om? Ke Persita. Persita masih Liga 1 enggak Om? Divisi utama ya waktu itu ya. Masih Liga 1 enggak Om? Degradasi dia tahun kemarin. Saking saya nggak ngurusin sepak bola, saya nggak tahu tuh tim Persita degradasi. Karena fokus di lutut ya? Iya. Akhirnya ya udah Om, saya coba. Tapi kondisi saya seperti ini. Ya cedera, bekas cedera, masih berasa sedikit. Udah nggak apa-apa, gue percaya sama lu datang. Akhirnya saya datang, saya coba, saya udah bisa main. Ya dia menyarankan untuk manajemen Sign kontrak. Ya kontrak saya. Manajemen gak percaya. Gue harus tes lu, MRI waktu itu. Akhirnya dites, gak ada apa-apa hasilnya. Oke. Gak ada apa-apa hasilnya, tapi memang lutut saya masih berasa sedikit. Iya. Dan pasti masih trauma juga dong turun Traumanya lapangan. masih ada. Saya setiap latihan, uji coba, benturan itu belum berani. Wah, padahal Maman Abdurrahman sebelumnya maju. Maju terus, pantang mundur. Akhirnya dikasih kepercayaan, timbul lagi. PD-nya dapat lagi nih. PD-nya dapat lagi dan dapat momen tabrakan sama pemain lain. Percaya diri. Percaya akhirnya. diri, oh nggak apa-apa nih. Oh momen itu yang Ya, bikin abang momen PD itu, lagi. PD lagi akhirnya. Jadi di masa-masa sulit ini Om Banur cukup menjadi penyelamat dong. Iya, dia yang Mempercayakan ya. percaya sama saya karena kan saya bilang tadi seleksi dong, seleksi aja lihat dulu kondisinya gini. Tetap nggak ada yang mau. Akhirnya Om Bambang orang yang percaya saya. Turun liga juga itu ya. Iya, Akhirnya turun juga. Dan itu yang abang butuh ya, kepercayaan itu. Iya, Akhirnya naik lagi tuh. akhirnya naik. Akhirnya kompetisinya stop. Stop karena dualisme. 2015. Iya benar. Dualisme kan itu? Aduh, lagi. Dualisme kan? 2015 2012.
Yang dualisme 2012. 2012 yang LPI. Iya itu yang 2015. 15 pembubaran. Yang ini menteri Ya, Menpora yang lagi di penjara. Pak Imam. Iya lagi di penjara kan? Iya. Iya itu Ya, kan. karena pemerintah ikut campur ya kalau nggak salah. Iya, dia membekukan PSSI 2015 tuh. Ketika abang lagi pede, liganya stop. Stop. Terus harus latihan lagi. Padahal itu uji coba udah bikin gol, udah percaya diri, udah bagus-bagusnya. Kita udah datang ke Banten kalau nggak salah waktu itu. Kita mau lawan apa ya lupa. Udah di hotel, udah nginep di hotel, batal. Nggak main. Dan Liga 1 juga banyak yang udah berangkat. Nggak jadi main, stop. Stop. Tapi paling tidak udah apa kakinya. Udah ada harapan nih. Udah Udah ada harapan. harapan tuh tinggal di manage sendiri aja Iya, ya. betul. Nah abang, saya mau tanya dong. Seorang Maman Abdurrahman itu bersama Hamka Hamzah, terus dengan ya Emre Ridwan, iyalah. Tapi dua orang ini tuh ada di setiap kontroversi sepak bola Indonesia. Mau PSSI-nya, ya kan? 2012, abang juga baru selesai dari 2010, terus 2012 PSSI-nya bermasalah lagi tuh. 2015 dualisme lagi. Dulu awal-awal Pak Nurdin juga di 2012 abang baru naik karir 2005-2006 tuh. Ada segala macam yang kayak begini tuh. Abang melihat sepak bola Indonesia dari dulu, dari era-era ini tuh sampai di sekarang itu kayak gimana tuh. Apalagi 2010 juga abang juga mendapatkan masalah orang tidak percaya dan lain sebagainya. Ada fase naik turun di sepak bola Indonesia. Abang lihat gimana? Sampai sekarang belum pensiun tuh. Sebenarnya bisa lebih baik ya. Bisa lebih baik. Saya sih punya harapan bisa lebih baik karena saya punya anak-anak. Saya punya anak-anak yang mereka mencoba berkarir di sepak bola dan sekarang saya melihat udah cukup bagus ya. Cukup bagus karena mereka juga udah peduli dengan pembinaan. Dia mencoba memperbaiki kualitas liganya, kinerja wasit juga udah diperbaikin meskipun masih banyak kontroversi kekurangan, tapi ya kita coba percaya aja dulu deh. Kita coba percaya, kita coba berpikir positif bahwa sekarang sepak bola mencoba diperbaiki semuanya gitu. Waktu dualisme juga abang di rombongan yang bersama Hamka Hamzah walk out dari timnas ISL ada dua itu yang juga. kayak itu juga kan. Ya banyak sekali masalah yang mudah-mudahan itu sebenarnya jadi pelajaran buat mereka lah. Mudah-mudahan bisa jangan terulang lagi, diperbaiki lagi yang dengan kualitas. Tapi grafiknya makin membaik ya? Ya grafiknya semakin membaik. Karena setidaknya Bang Mama tuh udah ngalamin dua kali berhenti tuh. 2012 sama 2015 tuh. Iya. Iya betul. Iya. Sebagai pemain itu lumayan tuh nganggur-nganggur. Dan udah 2012 enggak sih. Udah melewati beberapa ganti nama liga. Oh iya Liga Jarum. Sebelum Jarum. Sebelum Jarum Liga apa yang Bank Mandiri. Bang Mandiri. Sampai lupa saya nama liga-liga. Bang Mandiri. Liga Jarum. Liga Jarum. ISL Indonesian Super League. Torabika. ISC. Liga 1. Iya. Era Liga 1. 5 kali ganti nama liga. Iya. Ganti nama liga. Gila juga ya. Iya. Pikir-pikir. Udah pengalamannya udah luar Oh biasa. ini udah asam garam ini. Iya, udah asam garam nih. Udah berapa kali ketua coba PSSI. Maman Abdurrahman masih di situ. Kemudian Bang setelah liga berhenti 2016 Abang dipanggil oleh Persija dan ini adalah puncak karir kedua lah, rebornnya Bangun dari tidur lagi lah. Bangun dari tidur setelah grafik cenderung menurun ditambah cedera 2016 ini tonggak harapan kembali dimulai nih Bang. 2016, 17 dan 18 juara. Berarti itu untuk pertama kalinya Abang juara liga ya? Iya. Di 18 ini. Betul. Gimana Bang ceritanya akhirnya bisa bergabung ke Persija dan menjadi fondasi penting di Persija Jakarta? Ya waktu itu kan liga berhenti ya, stop. Saya tuh ikut di ada turnamen di Jawa Barat. Turnamen apa saya lupa. Saya ikut PBR tuh. Pelita Bandung Raya. PBR tapi pemainnya pemain muda. Oke. Kalau nggak salah tuh ada kategori usianya, tapi ada senior boleh main. Nah saya termasuk pemain yang di situ dan waktu itu juara tuh. Setelah juara malam itu juga Coach Banur lagi telepon saya. Wow. Lagi-lagi. Coach Banur lagi telepon saya. Man, ikut gua. Main di mana Om?
Udah nggak usah ditanya, ikut gua. Oh ya udah, saya ikut om. Ya udah main dulu di Persija. Ternyata di Persija. Oke. Ternyata di Persija. Setelah nggak lama itu, terus Pak Ferry waktu itu telepon saya. Man, ayo gabung sini. Akhirnya ya saya ikut. Saya gabung di Persija. Karena kan waktu itu turnamen sebelumnya, ada turnamen sebelumnya tuh. Piala Presiden. Iya, Iya. turnamen yang ketika Liga bubar itu. Ya betul, ada turnamen Persita lawan Persija. Saya main lawan Persija. Om Banur di Persita nih. Persita sama saya tuh. Oke. Kita seri satu-satu. Pemain Persita tuh pemain-pemain ya muda, belum pengalaman tapi bisa imbangin. Akhirnya pas Piala Jenderal Sudirman kalau nggak salah tuh. Sudirman Cup. Ya Om Banur suruh ngelatih Persija dan saya diajak di situ. Ada beberapa pemain-pemain Persita juga yang ikut ke sana. Oke. Termasuk pelatihnya Bang Mukti. Ada beberapa pemain lah ikut semua ke Persija. Akhirnya sign kontrak tuh untuk liga yang baru di Persija. Sign kontraknya cuma seturnamen itu aja. Oh di turnamen Turnamen ini itu aja. aja. Tidak ada janji untuk ke liga atau berapa lama gitu? Nggak ada. Seterusnya ya mulai dari situ setiap ada turnamen ada turnamen apalagi tuh Bayangkara kalau nggak salah ya saya tetap di Persija. Persija. Saat Tetap- itu memang terombang-ambing sih. Iya, belum, memang benar. belum tahu liganya kapan. Iya kan ada Pespori, ada Ya. pemain-pemain Papua rata-rata main di Pespori, Persipura nggak ikut. turnamen selesai Jalan Sudirman ya udah kita keluar lagi. Keluar lagi ya. Karena kontraknya per Karena turnamen ya. Per turnamen terus Jadi tarkam resmi gitu. tarkam resmi. Iya iya benar. Tarkam yang disiarkan di TV. Iya, Terus akhirnya balik lagi. Ada turnamen lagi, Persija ikut lagi, Dipanggil dipanggil lagi. lagi, ditelepon lagi. Gitu. Oke. 2016 ISC abang akhirnya di kontrak. Dikontrak, akhirnya dikontrak. Oke. Bener-bener per musim tuh dikontrak. Secara kepercayaan diri dan sebagainya itu gimana bang? Abang udah kembali siap mengarungi liga atau abang saat itu belum siap? Udah siap, Udah siap 2016? udah siap. Oke. Karena kan ya dari turnamen-turnamen itu akhirnya ada TSC ya. Iya. Ada TSC itu akhirnya ya kita udah siap. Udah lupain Udah lutut ya. udah lupain lutut dan udah lagi semangat-semangatnya lah ya. Iya. Lagi semangat-semangatnya setelah turnamen-turnamen akhirnya kita ada liga gitu. Terus gimana tuh cerita yang awalnya liga juga pada akhirnya diikutin gitu. Abang main di Persijanya ini. Gimana sorry? Ketika liga ini jadi TSC ini, terus itu siapa yang mengajak pertama abang untuk main di Persija satu musim pada akhirnya bukan per turnamen lagi. Ya waktu itu Pak Ferry yang selalu hubungin saya untuk gabung. Pelatihnya kan udah berganti dong ya? Udah itu ya? ganti. Oh. Udah ganti waktu itu TSC tuh Camargo. Coach Camargo. Oh, Paulo Camargo. Oh iya. Akhirnya jadi pemain Persija resmi. Iya, resmi. Bukan di Tarkam-Tarkam. Betul. Tarkam-Tarkam lagi. 2016 Paulo Camargo, 2017 Angelo. Angelo Alessio. Enggak, 2019 itu Angelo. Teko. 17? Tunggu saya lupa. 17. Oh Teko 2018 ya? Teko 2 tahun. 2018 kan ke Bali. Oh. Teko 2 tahun. Hah? 17, 18 juara, setelah juara dia keluar. Oh 19 ke Bali dia. 17 Iya ya, 19 ke Bali, 19 ke Bali. 18 juara. Oh iya. Benar. 17 ikut Teko. Oh, Teko itu 2 tahun. Iya. Abang berarti berganti pelatih tapi sudah posisi inti sudah dipegang terus ya Iya. sama Bang Maman ya. Dan kemudian mendapatkan puncak prestasi tertinggi di Liga Indonesia yang dulu di PSIS hanya sampai final, kalah sama gol Christian Gonzalez. Kali ini abang mendapatkan juara di Jakarta. Betul. Gimana bang akhirnya mendapatkan juara walaupun di usia yang lumayan sudah cukup berumur ya bang? Ya akhirnya setelah saya muter-muter di Indonesia ini akhirnya juaranya di kota kelahiran juga. Tahu gitu dari awal aja di sini. Tahu gitu dari awal aja di Di sini. Tambun FC. Bukan. Ini Ya. Persija. Seneng aja akhirnya bisa kasih sesuatu lah buat kota kelahiran gitu dan ya udah banyak banget ngelewatin kayak final di Tunggal Juara. Saya sempat itu sebelum juara liga juara dulu Piala Presiden tuh. Oh iya benar. Juara dulu Piala Presiden. Awal musim ya, Iya, yang Simic ya. Iya betul. Pramusim itu. Akhirnya juara dulu Piala Presiden. Di liga memang sempat terseok-seok tuh di awal. Tapi akhirnya di ujung-ujung kita nyalip terus ke atas. Alhamdulillah juara ya seneng banget luar biasa.
Bersama Bambang Pamungkas, Ya benar, Ismet. benar sama ya senior. Dan sekarang udah berapa tahun bang? Di apa namanya Persija waktu itu? Dari 16 aja. 16. 17, 18. 7 tahun, 7 musim. Tapi ada Oh, liga ini yang paling stop lama. ketika COVID. Ada Ya, satu tahun skip. skip. Ya, ini paling lama berarti. Lebih lama ya? Yang ini ya lebih lama. Kalau itu 5 musim ini lebih lama lagi. Lebih lama sih memang. Lebih lama sih. Terus Itu Bang, waktu juara, Abang tuh kan sempat cedera, sempat ngedrop. Itu Abang ketika cedera masih mikir bakal dapat juara liga nggak? Ketika Abang cedera di 2015 sempat mikir, ini udah nggak akan pernah juara. Sempat frustasi karena cederanya panjang gak sembuh-sembuh. Tapi ketika sembuh, ketika udah bisa balik, saya ngerasa saya udah bisa balik lagi ke permainan awal lah. Udah bisa mengatasi lawan-lawan lah ya, udah bisa lah. Saya percaya diri. Oke. Saya percaya diri, saya harus ambil juara karena udah melanglang buana cukup lama. udah cukup lama. Udah di timnas juga cukup Terus lama. juga ada ya ledekan-ledekan lah dari teman-teman kayak waktu itu kan ya kayak Menario, Firman Utina, Ismet. Waktu itu yang belum juara tuh saya sama Ismet kalau nggak salah deh. Itu di geng timnas itu Abang Ya diledek-ledekin. pokoknya ada ledekan lu main di mana-mana tapi belum juara gitu. Akhirnya juara ya kebanggaan lah akhirnya. Akhirnya juara. Juara di Waktu itu sih semangat. Yang 2018 itu. Semangat banget maksudnya ketika dari cedera itu saya harus juara. Jadi ini kayak Gua harus juara. reward cedera yang panjang itu ya. Kayak hadiah yang Ya, dikasih iya, setelah cedera panjang di Persija. Terus kemudian abang ini usia berapa bang? 4? Sekarang? Wah, Sekarang baru udah kepala 4? baru Jangan pakai kata baru. Jangan pakai kata baru bang. 41. 41. 41. 41. Dan masih main? Belum main sih musim ini. Tapi masih bakal main terus. Belum main. Ya belum kepikiran, saya masih punya target. Iya Bang, jangan lu berhenti Bang. Saya masih punya target. Saya masih pengen main sama anak-anak saya. Oh pengen Karena udah main sama Pengen satu tim. Mau satu tim jadi lawan, yang penting di liga. udah main sama anaknya teman ya. Sama Iya itu dia. Bukan. Haris Salisbury ada telepon gak Bang itu? Coba suruh jagain nasihat. Iya. Sekamar aja kalian. Ya dia selalu telepon nanyain perkembangannya. Ya, Abang sekamar gak sama anak? dianya nggak berani. Oh tapi akan jadi cerita menarik bang. Pernah sekamar sama bapaknya dan sekarang sekamar sama anaknya. Ntar kalau saya ajak keluar bahaya. Pengaruh buruk. Jangan deh, gak jadi Bang Aris. Gak usah. Gak usah deh. Sekamarnya sama siapa? Hah? Sekamarnya sama siapa aja? Ya udah siapa kek itu. Udah niat Enggak, diajak bukan. keluar. Takutnya saya yang diajak keluar sama dia. Oh, bukan abang yang pengaruh buruk. Bukan. Tapi kok abang ikut kan? Kok Kan ada saya takutnya? jagain. Ikut saya jagain. Wih, ada takutnya. Ngebatesin. Bang, melihat Persija sekarang dihuni oleh beberapa pemain muda potensial ya Bang, bagus-bagus. Bagus banget. Di setidaknya musim sekarang aja di center back ada Hansa Muyama Pranata, ada Rizky Ridho, kapten timnas U23. Ada Bang Maman. Bang Maman ada ini nggak? Ada target pengen mengayomi mereka atau menaikkan level mereka sebagai senior nggak Bang? Ya yang saya lihat sih mereka udah punya kemampuan yang bagus ya, dan ya pasti cuma hanya batas mengingatkan bagaimana mereka biar enggak jangan terlena dengan apa yang udah mereka dapat sekarang aja sih. Karena saya yakin mereka bisa jaga diri masing-masing. Mereka mudah-mudahan mereka menghargai prosesnya mereka ada di titik ini gitu. Ada nggak bang pemain muda yang abang lihat bahwa wah ini orang levelnya di atas aku nih. Back di Persija, ya di Persija sih. Ya Hansa Muyama, Rizky Ridho, Ferrari juga. Ferrari juga punya. Persija 2 tahun belakangan, 3 tahun belakangan itu ini pemain muda gila-gila sih. Rio Fahmi. Sekarang sih siapa yang di tengah dipanggil timnas juga? Siapa? Siapa yang kemarin lagi dipanggil timnas baru Hanan, pertama kali? Rehan. Oh, Rehan. Rehan. Anaknya Hari itu. Iya. Enggak, ada satu lagi. Doni Pamungkas. Doni ya? Aji Kusuma. Aji Kusuma. Striker itu. Iya. Aji Kusuma yang itu kan waktu striker nggak ada, Iya, dia yang diturunkan Iya, malah nyetak. cetak gol 2 kali kan, iya. 2 pertandingan, bagus banget itu. Iya. Abang Banyak pemain belakang target bagus-bagus. setelah main sama anak-anak kepelatihan atau menjadi
Kayaknya Menjadi pelatihnya anak-anak atau memantau anak-anak aja atau gimana? saya sih jadi bukan jadi kebetulan saya udah ngambil license B ya license sekarang udah license B ya mau terus aja lah. Coba belajar lagi mudah-mudahan sih ada jalannya lagi seperti saya main bola dulu. Lebih pengen main bareng anak-anak apa menjadi pelatih anak-anak? Pengen main bareng, Main bareng ya? pengen main bareng. Ininya Ronaldo juga. Apanya? Ronaldo itu pengen pensiun kalau anaknya ini udah di top level jadi Top level. Mereka main dia bareng. pengen pensiun itu dengan anak keluar digantikan anaknya. Ya itu saya juga gitu. Itu Saya- keren ya, itu keren ya. Jadi dia pengen kita ada pernah Keren. di satu wawancara jadi dia Benar-benar. tunggu anaknya ini Ronaldo Kertasnya Junior sama ini. anaknya. Ronaldo Junior itu kan udah pindah beberapa klub junior juga udah pernah di Juve, Madrid. Betul. Dia tunggu dewasa baru pengen pensiun. Itu ya impiannya. Impiannya sih kayak gitu ya. Maksudnya ketika saya udah turun dia Iya muncul. muncul gitu. Dan posisinya sama bang. Sama. Wah Sekarang di Persija 16 di EPA 16. Oh udah Eva. oh bentar lagi bang. Tahan 48 deh bang. Tahan bang ya bang. Jadi ntar nih. Itu apa? Udah King Kazu juga udah bisa mulai 50. hilang sih sebenarnya tapi masih semangat. Enggak bang, belum hilang bang. Iya ingat anak gitu. Anak itu, Bang. itu pasti semangatnya 2 kali lipat tuh. Jadi nanti line up-nya di belakang Bang Maman, anaknya Haris Salisbury main Rehan, anaknya Bang Firman juga main Rehan, terus anaknya Bang Maman main. Wah, abang kapten itu. Iya. Sama anak-anaknya. Kapten. Oke iya. ya, itu oke. Oke ya. Bagus ya keren Wah, ya. itu keren-keren. Oh enggak atau mereka dulu anak abang di luar terus abang yang keluar Tos. tos anak abang masuk. Tepuk tangan ya. Ini anak-anaknya yang dulu sama dia. Abis itu mereka yang marah-marah sama saya. Karena nggak bisa lari kan. Kejar dong lu bolanya. Luar biasa ya. Bang, tapi gimana bang melihat anak-anak muda Persija ini sekarang salah satu generasi terbaiknya Persija ya bang, bagus-bagus ya. Ya bagus-bagus mereka udah di jalan yang bener nih, udah di jalannya. Tinggal bagaimana mereka bisa lebih berkembang. Ini tuh dibentuk yang zaman siapa sih bang? Alessio, pemain-pemain muda yang ini. Yang saya tahu ya, Ferrari udah masuk beberapa musim sebelumnya. Dia sempat main juga, sempat magang, bukan sempat magang, sempat ikut latihan, tapi baru main tuh di musimnya kemarin. Dua musim yang lalu. Dua musim yang lalu, coach jenderal waktu itu. Terus ada lagi Rio di musimnya coach Alessio. Doni juga banyak pemain muda debut di situ dan sekarang mungkin mereka udah jadi punya pengalaman dari musim sebelumnya. Ya, jadi coach Alessio ini juga punya andil untuk apa? Mengembangkan ini ya. Mengembangkan, Karena memberikan debut ya, dan lain sebagainya. masih kasih debut juga Emang dia semuanya. fokusnya memang pemain muda saat itu? Coach Alessio ini. Maksudnya target dia atau beban yang dikasih manajemen kepada dia itu memang untuk Waktu itu kita memang pakai banyak pemain muda ya, banyak mempromosikan pemain akademi karena memang punya kualitas yang bagus dan akhirnya memang baru terlihatnya sekarang nih. Buahnya tuh ya. Buahnya baru terlihat kalau menurut saya sekarang baru kelihatan nih. Akhirnya mereka bisa membuktikan, mereka bisa berkembang tuh dari musim sebelumnya. Abang lebih senang Persija ada di jalan yang ini atau Persija yang memang datangin bintang-bintang aja Los Galacticos gitu? Atau membibit pemain dari akademi sampai sekarang, wah pemain dan suka banget lihat Persija dengan anak muda jadi bermain emang keren aja gitu. Abang lebih suka yang mana nih? Kalau sebagai kacamata sebagai seorang pelatih ya mungkin ya. Kalau saya mau pemain-pemain muda dengan pelatih yang berkualitas. Pemain-pemain muda pelatihnya berkualitas. Jadi anak-anak itu tumbuh dengan pelatih yang bagus ya. Ya. Udah di jalannya berarti ya. Yang sesuai dengan abang pengen sebenarnya. Dan sekarang ya kita dengan Thomas Doll. Wah apalagi Jerman kan bebitin pemain. Muda mah tuh urusan luar mereka biasa. tuh. Ya pasti pelatih-pelatih akademinya juga luar biasa mereka mendidiknya. Iya. Abang juga pernah dilatih oleh beberapa nama besar ya, atau pelatih-pelatih berkualitas lah. Abang sekarang udah Thomas Doll, Angelo pernah. Dulu Riedel almarhum juga pernah, oleh Om Yusak, oleh Pak Bambang.
nanti abang kalau jadi pelatih apa bang filosofi bermain Bang Maman tuh mau nge-mix semuanya atau Bang Maman punya jalan sendiri dalam filosofi bermain bang? Ini pertanyaan enggak ada di FIFA Gold, di filosofi loh. Betul. Filosofi loh ini kita tanya. Enggak ada. Nggak nanya. Enggak ada. Nggak kepikiran. Enggak kepikiran kosong, emang kosong. Kosong. Oke kan begitu emang rambut kosong, isi juga kosong. Ya memang harus punya filosofi sendiri, tapi banyak ilmu-ilmu yang harus saya ambil sih. Beruntungnya ya yang baik-baik nih tinggal kita terapin aja. Oke. Tinggal kita terapin aja. Kalau dibilang nyontek ya mungkin bisa nyontek akhirnya. Apa bang? Abang mau main defense atau mau main offense? Nah, Saya harus main nyerang. Saya lebih nggak suka main nyerang? Nyerang. Nggak Berarti suka. back abang akan taruh untuk build up. Nggak pakai back. Terus kosong Iya. dong. Tendang langsung dari tengah dong. Enggak ya kita harus pakai ya pasti pakai back tapi yang benar Yang harus build up ya? yang harus bisa kuasain bola. Bukan seperti dulu stopper libero yang Betul harus bisa build up tapi kita juga butuh pemain yang karakternya galak. Oh abang pengen Harus saya imbangin. Oh saya punya bang pemain itu. Kalau abang punya klub nanti saya bisa kirim. siapa? Bisa main bola? Bisa, Pertanyaan bisa. itu. Bisa. Siapa? Abang mau? Siapa? Yang karakternya galak kan? Siapa? Bio Paulin mau gak? Mau gak bang? Nah itu nggak apa-apa bagus tapi kan sekarang udah usia juga. Dari sekian banyak pelatih bang siapa yang paling, wih ini ilmunya gila juga ya, dia mencengangkan sepanjang karir abang bang. Ya Coach Banur juga bagus. Coach Banur istimewa buat saya. Cara pendekatan ke pemainnya bagus. Komunikasi sama pemain bagus. Teko bagus. Bagaimana dia bikin tim kondusif. Karena itu susah ya. Susah. Membuat satu tim kondusif. Susah. Dan dia juga punya karakter ketika ada pemain yang macam-macam sedikit. Selesai sama dia. Beres. Mau bintang, mau apa. Dia nggak peduli ya? Dia nggak peduli. Dan yang saya lihat sih pelatih-pelatih asing seperti itu. Thomas Doll juga kayaknya keren banget ya. Ya. Kayaknya dia gak peduli ya. Yang Sama federasi juga dia gak peduli. Dia gak peduli. Keren. Butuh pelatih kayak begitu emang. Supaya jangan macam-macam di atas ngatur-ngatur klub mulu. Ya yang terbaru itulah maksudnya. Coach Thomas ini banyak banget ngasih ilmu lah. Buat kalau kita mau belajar dari Coach Thomas ini banyak sekali. Banyak banget. Bang Maman sering ngobrol sama Coach Thomas dulu juga? Enggak juga sih. Oh tapi ngambil ilmunya? Iya ngambil ilmunya. Ngambil ilmunya dan yang menurut saya dia ini mengupgrade bukan sepak bola, bukan Persija aja yang di Satu Indonesia kan? Betul. Iya. menurut saya. Sepakat ini. Sepakat gitu. Karena dia dengan statement-statement dia yang mencoba untuk memperbaiki sepak bola Indonesia. Walaupun tujuannya kayak melindungi Persijanya, tapi ini rubah loh kalian. Iya betul. Jangan kayak Regulasi. begini gitu, iya. Keren tuh, emang. Mengubah Indonesia ya? Iya dan dia mempercayakan pemain-pemain muda untuk bermain di Persija sebagai tulang punggung loh. Bukan sebagai pemain pengganti atau apa. The best. Dan dia selalu bilang ketika ada press con gitu. Kenapa Andri Tani nggak main? Kenapa Andri Tani nggak berangkat? Kenapa kalian nanyanya Andri Tani yang nggak berangkat? Kenapa kalian nggak nanya pemain yang ada di sini? Dia tuh sangat percaya sama pemainnya dia. Pemain yang ada. Dan dia gak apa-apa mereka buat kesalahan juga ya. Betul, nggak masalah. Karena menurut dia ya buat kesalahan tuh normal. Normal. Dan itu yang kita temukan sekarang di timnas. Tapi jangan terlalu hal-hal yang mudah yang menurut dia jangan hal yang mudah. Elementer gitu. Elementer. Makanya kita temukan maksudnya generasi-generasi baru itu udah terlihat nih dari. Iya. Makanya berharap pelatih-pelatih bagus udah jangan siapa yang kemarin ngomong-ngomong Apa? pelatih asing harus hormati kita. Gak tahu. Ada tuh yang ada. Nih sebelum ke Ultimate satu lagi, Ultimate Team. Sebelum ke Ultimate satu lagi. Bang, gimana rasanya duet sama orang ini bang? Cap. Nah itu lebih banyak bercandanya apa gimana sih bang kalau duet koordinasi sama dia bang? Ya lumayan karena saya deket sama dia. Sama Hamka saya deket banget. Ini dua-duanya kan kocak nih bang. Iya. Ini kalau di lapangan suka pengen ketawa kan sih bang lihat. Salah nih. Ya enaknya kita kalau
marah-marahan di lapangan ya enak, komunikasinya enak. Kalau dia nggak marah nih, cuma ngasih tahu doang gitu. saya ngerasa ya salah satu duet terbaik saya. Hamka. Hamzah. Karena dari junior sama-sama sama dia. Dari junior. Dari yang seleksi Sultan Hasan Bolkiah Abu Bolkiah. itu, dia masuk, saya nggak masuk, tapi udah kenal. Udah kocak gitu ya. Udah kenal. Sampai masuk ke senior bareng-bareng. Kep. Tapi dia bawaran jago loh sekarang. Jago memang. Top the best, emang the top. best. The best. Dia masih suruh saya maju ketua umum PSSI. Iya. Saya bilang saya mau tapi Anda juga calon wakil ketua dong. Oke, Bang Maman, kita akan melaju ke Ultimate Team. Di Ultimate Team ini Bang Maman mengatur formasi dari 11 pemain plus 1 super sub dan 1 pelatih. Terdiri dari pemain terserah Bang Maman. Mau yang dulu Sepanjang masa. pernah bermain, mau yang Seniornya. senior, mau junior, terserah Bang Maman pokoknya. Oke, ini adalah formasinya bagaimana Bang Maman? Mau 4-3-3 4-3-3 atau diganti? Atau mau diganti? 4-3-3. Begini Bang. Dia ini tugas dia cuma ini, ganti formasi ini. Jadi kalau abang pilih yang sesuai dengan dia ini, dia gak kerja Bang. Nggak apa-apa. Tapi dapat gaji. Gak apa-apa. Oke Bang, di penjaga gawang. Penjaga gawang Andri Tani. Andre Tani Ardiasa. Iya. Oke, bek kanan. Bek kanannya Bang Haji Ismet. Ismet Sofyan. Iya. Bekasi Center FC. back. Mana? Kiri dulu apa tengah? Boleh bek kiri nggak apa. Bek kirinya Rezaldi. Rezaldi Hanusa. Hanusa. Wih, Haris Salesbury kan dipilih coy. Oh iya. Parah emang. Lupa teman. Lupa teman. Padahal udah dibantuin pindah klub 2 kali loh. Dia manajernya. Oh iya boleh. Back tengah boleh nama sendiri juga Bang. Di back tengah. Jamerson. Jamie Xavier ya. Jamerson Xavier. Xavier da Silva. Ini duet juara ya Bang? Udah juara. Di situ Hamka Hamzah. Hamka Hamzah. Hamka. Central midfield. Center midfieldnya Rohit Chan. Rohit Chan. Chan. Ponario. Ponario Popon. Astaman. Firman Utina. Firman Utina. Rico Simanjuntak. Rico Simanjuntak. Sayap kiri. Budi Sudarsono. Budi gol. Bambang Pamungkas. Mas Bebe. Bambang Pamungkas. 1 super sub. Satu super sub siapa ya? Pemain pengganti. Saya aja deh. Maman Abdurrahman. Oke, pelatihnya siapa Bang? Pelatihnya Bambang Nurjansa. Banur. Om Banur. Bambang Nurjansa ini pelatih yang kalau itu masih suka ngerokok dulu ya waktu belum ada regulasi. Iya, betul. Di bench. Di bench ya. Kaptennya siapa Bang? Kaptennya Ponario Astaman. Bang Popo. Oke. Di Di lock. Hah? Di lock. Lock nggak nih? Dikunci? Kunci. Kunci. Oke, Haris Buri mohon maaf. Anda tidak masuk di teman Anda sendiri. Bang Maman, ada menarik ada nama Rohit Chan di situ. Iya. Apa kelebihan dari seorang Rohit Chan menurut Paman Abdurrahman? Rohit Chan ya dia punya stamina yang bagus. Dia bisa main di mana aja. Bagusnya sama aja. Mau di center back, di belakang, di back kiri, back kanan, di gelandang, menyerang, bertahan, dia bagus. Dan yang saya lihat dia punya kondisi fisik yang luar biasa. Walaupun usianya juga udah lumayan tua ya. Yang waktu saya rasain sebelum ke Persik dia luar biasa, tenaganya banyak dan dia tipe pemain yang sedikit bicara banyak bekerja. Istimewa. Secara permainan juga simple ya Bang? Simple, Rohit Chan simple banget. Gampang dimengerti berarti ya. Iya. Oke. Ya inilah dia Ultimate Team dari Maman Abdurrahman. Kita sekarang menuju ke Sobat Sporty bertanya. Bang ada SSB yang kita kasih tahu bahwa Bang Maman akan ke sini. Dan ini pertanyaan beberapa dari Sobat Sporty yang sudah kami pilih. Yang pertama dari Tete Lepta Yosua. Apa perbedaan striker tahun 2000-an
2011-an dan 2020-an menurut Mas Memen. Nah, 3 generasi. iya 3 generasi striker udah pernah 10 dilawan. tahun, 10 tahun, 10 tahun. Apa perbedaannya? 2000-an tuh siapa ya? 2000-an itu kayak Gonzales, Eloko Deporas, Persik itu, Deporas. 2010-an itu ada kayak siapa ya? Kayak Yongki, tipikal yang kayak siapa lagi ya? 2010 udah gak ada striker, Eloko lagi. 2020. Eloko semua. Iya. 2020-an kayak Eloko juga. Iya, Lerby itu 2010-an tuh. Iya 2010-an. benar. Lerby, ini kita mulai susah-susah striker nih di tahun-tahun ini nih. 2020-an yang kayak Ramadan Sananta, terus kemudian pemain-pemain muda yang sekarang di timnas hoki. Perbedaannya di tahun 2000-an kayaknya banyak striker yang cuma memang tugasnya ya di depan. Maksudnya striker ya di depan, cetak gol. Tapi kesini-sini ya mungkin di 2011-an, 2020-an ya hampir sama ya mungkin kayaknya yang saya rasain. Dia tuh banyak buka ruang buat apa? Buat Second ya second pemain-pemain line, yang second lain line, ya. gitu. Itu aja sih yang saya rasain. Kalau dulu kan karakternya striker tuh udah Di kotak. di depan. Lebih gampang jaga yang gimana? Iya, yang kalau saya sih lebih gampang jaga karakter-karakter seperti Gonzales. Ah, Kalau saya, yang ngatok gitu ya. diem aja. Tapi dulu juga kan banyak striker yang penuh kecepatan, mainnya serba cepat. Itu- Aliudin di iya, Persija, Aliudin, betul. Budi Sono Persik Kediri, Boci di Persipura. Saya nggak suka karakter-karakter striker yang kayak gitu. Itu bikin napas habis ya. Napas habis, patah pinggang juga kan. Tapi sekarang udah jarang tuh yang kayak gitu. Saya pastinya di Iya, tengahnya betul. udah nggak ada Betul, ya. betul. Sekarang- Lebih ke false nine. Sekarang ya kayak ya Sananta ini kan banyak bergerak juga dia ngasih Iya, apa jadi ngasih papan pantul ya. ngasih ruang juga ke pemain-pemain yang lain gitu. Berarti sekarang striker lebih susah tugasnya ya sebetulnya. Lebih Oh iya, kudu iya. mikir. Dia harus turun ikut bertahan juga. Ya karena memang sepak bolanya udah berubah juga, maksudnya banyak berubah. Oh iya, iya. Banyak Secara berubah. organisasi Iya, permainan. secara permainan banyak berubah. Berarti tidak bisa disalahkan dong kalau penyerang tidak banyak mencetak gol tapi dia bisa ngebuka ruang buat temennya gitu. Iya, Kayak Weregross maksudnya. seharusnya sih kayak gitu. Jangan Ya tergantung instruksi pelatih iya, ya. betul. Kalau dia memang bisa jadi defend dipasang di situ biar lini keduanya yang masuk. Yang jadi masalah kan ketika striker nggak bikin gol, timnya kalah itu yang Yang disalahin. Iya. Atau dia Disalahin. melewatkan beberapa peluang, Iya, hilang posisi. betul. Yang ketika udah di atas dianya belum muncul di kotak gitu-gitu. FIFA Gol kalian ada bahas sepak bola secara detail gini nggak? Tolong ya. Tolong ya. Ini kita kedua loh. Tapi ini kita bahas sepak bola dari modern, dari zaman dulu. Gak ada loh. 3 generasi ya. 3 generasi. Kayak ada nggak gini-gini nih? Berarti bener tapi gue jadi kemikir secara fungsi susah banget striker yang di tahun sekarang. Iya Kalau kayak dulu tinggal diem, tunggu Iya, umpan. iya. Sekarang kudu defend di depan. itu dia makanya Harus Sintayong pemantul. susah mencari striker. Sebenarnya strikernya stoknya ada tetapi yang seperti yang dia inginkan itu susah yang tuh. bisa defend, Yang mau untuk bantu ke belakang itu Buka ruang, oh iya, itu nggak semua kan. Oh, mending jadi back berarti. Nggak gitu juga konsepnya. Memang orang ini berpikir kalau nggak AB gitu. Emang ya Allah. Kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Samudra Mantana, apakah punya kekhawatiran dengan karir sepak bola anak Bang Maman? Mengingat kita punya pemain asing 5+1. Sedangkan kompetisi lokalnya hanya 1. Pemain muda Indonesia termasuk anaknya Bang Maman. Dengan regulasi yang 6 justru pemain. lebih banyak pemain asingnya dibandingkan pemain lokalnya. Apa khawatir tidak dengan bakat anak-anak muda ini ke depan? ya khawatirnya pasti ya, khawatir tapi mereka harus lebih semangat sih Untuk bersaing. untuk bersaing. Berarti mereka harus punya apa? Kerja keras yang lebih. Untuk bisa bersaing sama pemain-pemain asing. Tapi kan pemain asing didatangkan dengan biaya transfer yang tidak sedikit. Tidak dong. sedikit, Kalau hanya untuk dijadikan cadangan ya Iya betul. iya klub juga rugi. Walaupun main jelek kayaknya untuk branding tetap di dalam deh. Tapi yang penting sebenarnya kalau ada pemain asing itu harus yang kualitasnya harus di atas pemain lokal. Jangan sama-sama aja. ya. Jangan sama-sama aja. Kalau sama-sama aja itu ya mendingan kita pemain lokal yang main. Iya sih, iya. Tapi kalau abang misalnya punya posisi sebagai pembuat kebijakan, regulasinya abang ubah nggak? Regulasinya saya lihat dulu kompetisinya gimana. Kompetisinya dengan tanpa pemain asing apa berjalan dengan baik, apa kualitasnya meningkat atau enggak gitu. Tapi kalau
dengan kualitas pemain lokal kompetisinya udah bagus ya nggak perlu pakai pemain asing. Tapi kalau pemain asing bisa meningkatkan kualitas liga kita, nggak ada salahnya juga. Tapi misalnya kalau cuma 3, tapi 3 ini kayak Michael Essien yang kayak di Persib waktu itu. Atau pemain 3 orang doang tapi 3 ini punya Iya. kualitas yang memang pernah main di Champions atau Piala Dunia gitu. Ya masalahnya juga udah berusia juga. Oh iya. Yang datangnya benar. Iya udah berusia juga, udah maksudnya udah Tapi habis. paling enggak transfer ilmunya kan bisa Transfer masih ilmu- sampai kapanpun itu. transfer ilmunya iya, tapi kan dari segi permainan mereka udah menurun Secara jauh. kualitas Secara liga ya? kualitas liga kan dia udah menurun jauh gitu. Iya. Itu sih yang ya pokoknya buat ya nggak buat anak saya aja sih, buat semuanya. Ya dengan adanya aturan seperti ini ya mereka harus lebih kerja keras lagi untuk bisa Ngambil posisi. bisa ngambil posisi, bisa bersaing. Iya. Oke. Ada dari Muhammad Iqbal. Treatment apa yang diberikan Coach Sultan Harhara sehingga saat itu bisa merengkuh sebagai champion pemain terbaik di PSIS Semarang tahun 2006. Yang kita tahu Maman saling bahu-membahu bersama back jangkung Fove Kamara. Nah, treatment apa yang waktu itu diberikan oleh Coach Sultan? Ya ada yang skip nih. Seingat saya Om Sultan tuh nggak sampai Oh iya diganti ya. diganti sama Mas Bonggo. Bonggo pribadi. ya. Ya nggak sampai Udah sampai final ya? nggak sampai final. Saya nggak tahu ada apa tentang masalah itu. Saya lupa udah lumayan lama. Yang Tapi apa nih treatment apa yang dibikin sampai memang pemain terbaik waktu itu? ya 2006 ya. Oh berarti pemain terbaik yang back Pemain itu terbaiknya dari runner up iya. Iya dari dulu Nur Alim sekarang Bang Maman ya. Iya, betul. Wih, Dari sama-sama Bekasi. Bekasi lagi nih pemain Bekasi terbaik. Pride of Bekasi, POB. Tim ini kekeluargaannya Erat. bagus banget. Bagus banget dan itu bikin tim kompak banget waktu itu. Sehingga abang juga keluar 100% ya. Iya. Enak banget dari kitman, pemain ke pengurus semuanya. Oke. Kompak banget dan nggak ada sekat-sekatnya lah. Itu yang pelatih lakukan ya, yang tadi pertanyaannya ya. Oke, berikutnya dari Fani Wajidullah Syarif. Bagaimana rasanya berduet dengan Abanda Herman? Segarang apa Abanda saat itu dan bagaimana skuad tim saat itu? Abanda tuh sekarang apa sih Bang? Di luar lapangan? Abanda itu di lapangan luar biasa galak. Di luar lapangan manis. Oh manis. Di luar lapangan baik. Ada langsung pipi nggak? Manis di lapangan. Abanda nonton kan ya? Di lapangan tuh galak banget. Tapi Galak banget. masuk ke dalam, wah, masuk di dalam lapangan tuh kita ngelihat dia ngeri loh. Waktu saya jadi lawan, ngelihat dia ngeri. Tapi di hotel atau pas di base. pas jadi teman di luar ya ternyata anaknya lucu. Dia. Lucu. Kocak juga ya? heeh. Dia cocok sama Bio Pauli. Kalau mereka dua duet gimana ya? Apa? Bio Paulin sama Abanda Abanda. Herman, Bio The Paulin, best, ya the Allah. best. Ngeri. Satu iblis satu setan loh. Ya kan? Bio nama samarannya iblis. Nggak kebobolan kayaknya. Iya, Kebayang sama gue, buset itu kanan ada Abanda, kiri ada Bio. Bio. Ngeri. Terus dua-dua kocak juga kan di luar. Betul. Yang suka ketawa-ketawa kan. Iya, iya, iya. Tapi iya, itu gimana? Saya pertama kali lihat Bio Paulin secara langsung itu di Maguwoharjo. Oke. Waktu Persipura ini di sana. Lewat di samping dia mau ambil lempar ke dalam kan. Karena gimbal. dekat dia kan. Saya ini orang kalau depan saya menangis sumpah. Saya menangis. Kayak Sangar ya. sangar sekali. Ada dari Firman F5. Bagaimana pemain lokal Persija belajar dan mengambil pengalaman dari para legion asing yang pernah dan masih bermain di sana? Contohnya pemain seperti Marco Motta, Behren, Scudella, dan pemain asing lainnya. Apakah ada perbedaan dari cara mereka bermain dan berlatih? Thanks. Nah, Apa nih pengalaman-pengalaman yang bisa ditularkan oleh pemain-pemain asing. Ini juga kelas 1 loh ini. Untuk di Liga Indonesia ya. Kudela masih Kudela timnas masih ya? di timnas Ceko. Iya, masih di Marco Motta mantan pemain Juventus. Juve walaupun flop di Juventus kacau balau. Behrens juga pemain bagus di sebelumnya negara sebelumnya gitu. Bahkan Abdullah Yusuf ya. Iya. Abdullah iya. Yusuf itu Timnas. striker sangar itu. Timnas. iya, iya, iya. Bahkan main di luar negeri juga beberapa kali. Iya banyak sih belajar dari mereka harusnya ya yang pasti teknik dasar juga
Teknik dasar bang. Teknik dasar ya passing mereka tuh kenceng ya, keras. Tapi lurus. Lurus, akurasinya bagus. Terus juga dia punya attitude di luar juga cukup baik. Ya kita harus contoh itu. Mereka nggak ngerasa mereka pemain bintang meskipun mereka udah punya nama seperti ini. Mereka bagus, banyak banget sih yang harus dicontoh. Kalau berlatih bang? Berlatih dia profesional. Dia tetap Dengan pemain lain sama? Sama, dia nggak ngerasa pemain asing gua harus santai-santai, enggak. Dia tetap latihan, tetap serius, dan itu harus yang dicontoh sama pemain-pemain Indonesia. Lu harus belajar gitu. Dari orang-orang ini? Iya, lu harus belajar dari orang ini. Meskipun mereka punya nama, tapi mereka tetap latihan tuh serius. Secara strategi atau secara pemikiran mereka soal taktik, mereka ada share nggak gitu? Apa diam-diam aja? Gini, mereka tuh yang saya lihat pemahaman taktiknya mereka cepet nangkep. Di kita kadang ya mungkin termasuk saya sendiri kadang suka agak Loading. Mereka harus cepat belajar itu. Mereka harus cepat belajar. Iya, itu dia. Mereka tahu gimana, kapan harus passing, kapan harus kontrol, kapan harus dribbling. Mereka bisa membedakan itu, dan mudah-mudahan pemain-pemain kita bisa belajar dari situ. Biasa diajarin juga, misalnya kayak apa yang mereka inginkan. Mereka sering kasih tahu. Oh transfer ilmu ya bang berarti? Yang saya tahu sih Marco Motta sekamar sama Rio Fahmi. Oh iya. Siapa yang milih ini? Atau pelatih yang suruh atau emang Marco Motta? Saya nggak tahu waktu itu, tapi Marco Motta tuh sekamar sama Rio Fahmi. Saya kalau manggil Rio sekarang Rio Motta kalau saya. Oh iya. Ya karena dia akhirnya kan saya nggak tahu di kamar ngapain. Ngobrol apa ya. Akhirnya kan si Rio-nya Pemain terbaik musim lalu ya? pemain terbaik. Marco Fahmi. Dapat medali emas ya? Iya. Rio ya. SEA Games juga. Menonjol banget sih. Ferrari, Rio Fahmi. Iya. Gila. Di samping keluar kerja keras mereka ya. Abang udah gak khawatir gak sama lini belakang timnas setelah masa ini? Enggak lah. Udah gak khawatir kan? Enggak. Saya tuh udah gak khawatir. Udah aman ya? Udah kayak aman, timnas udah regenerasi belakangnya Udah bagus banget ini. Yang muda-muda bagus-bagus Sisa kualitas. cari striker yang regenerasinya kurang sama setengah. Ya striker karena banyak bersaing dengan pemain asing sih Iya. agak-agak. Kalau sayap sama belakang mah udah Dan itu. udah ada gitu. Apalagi sayap susah. Aman ya udah. Aman. Iya. Dan itu atribusi terhadap permainannya kan tadi banyak itu ternyata untuk striker. Kudu bisa ini, kudu bisa itu yang susah lagi. Iya. Dan jarang mendapat tempat di klub. Karena rata-rata striker Ya, asing. nggak ada zamannya. Dari liga awal, dari liga pertama pasti pemain asing tuh striker. Kalau dulu kan masih 2 penyerang tuh beruntungnya. betul. Sekarang 3-1 Sekarang udah. Makanya di timnas dapat yang pelari semua karena yang pencetak gol asing semua. Zaman 352. Iya, kan satu kali dipanggil timnas Budi Sudarsono bawa semua Iya, untuk yang lari. Yang lari-lari. Target man-nya Target man-nya asing semua juga dulu. Bang sekarang di usia yang sangat senior ini bang. Abang di Persija. Ininya sama siapa bang? Teman-teman dekatnya bang? Teman dekat saya saya kan minoritas nih. Saya harus coba berbaur, harus bagaimana bisa. Jadi minoritas. Akhirnya minoritas. harus masuk ke permainan anak-anak muda ini ya. Kayak di Gianyar lagi bang ya dulu. Waktu abang masih pemain muda Bener. banget. Ya harus bisa. Kalau bisa jalan gitu membawa. sama siapa? Kalau jalan sih sama ya kayak Rico, Andri. Oh, Kan senior itu masih juga. masih ada. Tapi walaupun di bawah tapi lumayan Ya, lah. Lumayan udah lama lah di sana. Iya. Tapi kalau kebayang jalan sama Ferrari. Bapak ada. Oh sama Ferrari juga suka nongkrong juga. Wah bapak ada lagi. Luar biasa. Oke Bang Maman, mau sampai kapanpun abang bermain, mau 49, 50. Abang tetap legenda Indonesia dari masa ke masa. Dan mau kapanpun mau berhenti silakan, mau main juga terus silakan. Iya, bebas. Bahagia aja pokoknya, enjoy your career. Terima kasih juga tidak lupa kita ucapkan buat video dan Smax ya. Smax, terima kasih banyak Yang juga sudah video hadir di episode kali ini. Ya, dan jangan lupa nonton bola di video.com. Betul. Liga Italia, Liga Inggris, Liga Indonesia juga sambil makan Smax. Betul. Yes, gokil. Kita punya oleh-oleh Kita untuk punya Bang oleh-oleh Maman. nih. Ah, kok buat aku?
Bang Maman. Oh, gitu dong. Jangan cepat. Beda T. Iya. Nice. Gokil ini. Waduh, mantap. Ya. Kita bacakan dulu. 5/6 Indonesia. Suka pakai nomor 5. Nah ini ntar dulu kita tanya dulu Bang, ini kenapa dari 5 terus Jadi 6. 6 jadi 5-6 sekarang nomor punggung? Pertama kan 5, terus di Persija tuh sempat ganti jadi 6. Pertama 5 di Persija terus ganti jadi 6, terus Jadi akhir itu saya gabungin 5-6. kenapa? Rukun iman sama rukun Islam. Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa. Saya tidak bisa berkata-kata. Luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Indonesia. Kenapa keledek banget. Gabungan aja karena pernah pakai 5 sama 6. Jadi digabung. Gak ada tanggal-tanggal khusus ya? Enggak, 5 ini bulan. Bulan Mei. Bulan Mei. Ini Oh, sama itu juga tuh. ini tanggal lahir anak saya. Tanggal 6. Itu juga 4/6 lagi tuh Karis Yulianto. Pernah 4, Kadang pernah 6. 4/6 iya. Iya. Itu juga pernah 2, pernah 3. Emang dia 23. Oh 23. Oh, Kadang iya. geser. Iya. Oke kita Maman. Abdurrahmannya kepanjangan jadi kita potong Maman doang. Respect senior. 100 leadership. Terverifikasi rambut always on. Dan menyala galak. Sprint pendek. Dan juga top media handling. Iya. Bisa. Maman salah satu yang di medianya berbicaranya bagus. Bagus. Ya, ya. Oke, Kita tanda tangan dulu. kita Man, tanda ini tangan dulu. spidolnya awas. Jangan kejar spidol. Nah itu. Nah. Yang ini. Silakan Bang. Di mana nih? Bebas Bang. Mana ya? Yoi, boleh. Kita juga ada bingkisan dari Smacks buat Bang Maman. Oke. Ini dia. Silakan. Imut. Mana? Ih, lucu banget. Ya, silakan Bang Mama. Ya, Oke, terima kasih. Ya, paket ada atau apa bingkisan dari Smacks. Oke. Saya masih gak habis pikir 5-6 tadi loh. Rukun iman, rukun Islam. Luar biasa. Saya kaget loh keluar dari mulut beliau itu. Maksudnya gimana? Enggak, maksudnya kayak tidak menyangka 5-6 itu artinya itu. Oh iya, bagus berarti. Iya, Bagus. tidak menyangka gitu. Berkah. Berkah luar biasa, Masya Allah. Jadi langsung mau tobat kan? Oh belum? Keceplosan. Oke Bang Maman, bahagia selalu, sehat terus. Amin, amin, amin. Dijauhkan Sama-sama. dari cedera-cedera. Amin. Semoga mimpinya bisa bermain bersama anak-anaknya Terwujud. ya. Amin, Jadi amin. kita tunggu tuh. Amin. Tos-tosan diganti Iya. nomor 5 masuk nomor 6. Anak wis tos. Wih, Top. gokil. Keren. Langsung pensiun. Mantap. Kalau begitu saya Muhammad Al-Gatiri pamit. Saya Ripan Pradipta juga pamit. Berikan tepuk tangan untuk the legend Maman Maman Abdurrahman.